Kisah Yesen ke-211 adalah kisah penutup dari seri novel ini, di mana judul akhir ini berjudul Yesen Menuju Keabadian. Selamat menikmati mendengarkan kisah akhir Yesen ini. Semoga para pendengar bahagia selalu. Dao surgawi yang sama tidak sebanding dengan alam semesta kita. Realisasi diri surga bergumam pelan, Yesenlah yang terlalu kuat dan menakutkan. Ada kesenjangan tertinggi antara disatukan ke dalam Dao surgawi, dan satu orang menjadi Dao surgawi, secara bawaan. Belenggu itu akhirnya dilepaskan. Sang Dewi tersenyum dan melihat ke arah gerbang raja yang sunyi. Permaisuri juga melakukan hal yang sama. Mereka bukan satu-satunya yang bisa melihat keluar dan melihat. Alam semesta masih belum bisa diperbaiki secara maksimal, tetapi Dao surgawi dapat melakukan terlalu banyak. Setidaknya jumlah raja yang terpencil meningkat. 4 seharusnya tidak menjadi masalah, dan keempatnya tidak termasuk dia, Yesen, yang sudah termasuk dalam level Dao surgawi. Dalam hal paksaan, itu masih harus menjadi raja ke-10 dari Great Chu. Mereka semua keluar dari Heng Yue, mereka masih belum setampan aku, bagaimana kita bisa akur? Miliki beberapa wajah. Jika saya bisa memutar waktu, saya tak akan pergi kepadanya bahkan jika saya harus dikebiri. Sekarang puncak gadis giok akan menjadi sukses besar. Dunia duniawi sedang dalam keadaan diskusi, dan saat mereka berbicara, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dengan semua mata tertuju padanya, Yesen turun dari langit. Hanya setelah cahaya menyatu ke dalam tubuhnya, dia melihat pria yang terbaring di rak. Tidur ini cukup lama, 11.000 tahun salju, 11.000 tahun reinkarnasi, terlalu lama, begitu lama sehingga keabadiannya pun tertutup oleh debu zaman. Saatnya menikahi menantu perempuanmu dalam 3 hari, siapkan uang pembagiannya. Ucapan pertama yang diucapkan Yesen setelah dia benar-benar sadar masih sangat mendominasi. Menikahlah bersama, atau satu persatu. Pria duniawi itu berseru, tidak lupa melirik ke arah kelompok saudari cantik itu. Jika Anda menikahi mereka satu persatu, Anda akan menikahi satu persatu. Jika mereka menikah satu persatu, mereka bisa tetap tinggal di tempat, mereka tidak punya banyak uang. Jika Anda tidak punya cukup uang untuk membayar bagian Anda bisa membayar yang spesial. Raja manusia berseru, inilah saatnya untuk memuntahkan isi hati masa. Baiklah, tajam. 3 hari berlalu, hari itu berlalu dengan tenang. Pada hari keempat, sebelum fajar menyingsing, serangkaian petasan terdengar. Raja Ye yang terpencil telah menikah. Ada lagu-lagu abadi jadul yang bergema di langit dan bumi, ada kelopak bunga ilusi yang tercurah di langit, ada juga lampu-lampu abadi yang indah yang menari bersama, dan awan-awan yang pekat dan berkabut, seperti negeri dongeng yang melamun yang tak ada di dunia. Kubah surga penuh dengan pelangi dewa. Itu adalah sosok manusia, Raja Surga, pengadilan surgawi tertinggi, Raja Chu yang agung, generasi raja, keturunan raja, dewa raja dan jenderal, 11 aula neraka di alam baka, 3 king dari alam surgawi, 7 putra Tiongkok Timur, 4 pembudidaya pedang. Semua orang yang dapat disebutkan namanya di surga pada dasarnya telah datang. Zaman keemasan besar yang sudah membusuk sekali lagi melakukan acara yang mulia hanya untuk menyaksikan pernikahan antar zaman ini. Semoga para pecinta dunia akhirnya menikah. Dengan banyaknya menantu perempuan, saya cemas untuknya. Lebih dari 11.000 tahun. Ada cukup banyak pembicaraan, baik yang menyedihkan maupun yang sentimental. Setelah melihat kehidupan Yesen, saya menyadari betapa sulitnya pernikahan ini terjadi. Jadi, mereka harus berada di sana untuk menyaksikannya. Ayo, silakan masuk ke dalam. Jangan katakan itu, Anda benar-benar terlihat seperti itu dengan pakaian pengantin pria Anda. Omong kosong. Jika kita kekurangan uang di malam hari, kita semua bisa membantu. Hari ini, aku akan mencoba untuk tidak memukul siapapun. Di bawah puncak gadis giok, Yesen mengenakan pakaian pengantin pria dan dapat digambarkan memiliki pegas dalam langkahnya. Dan memang benar, dia punya menantu perempuan, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sungguh jalan menuju surga, apa keabadian. Hari ini, omong kosong dengan semuanya, aku akan mendapatkan seorang istri. Ayo, taruh di sini. Karena ini adalah pernikahan antar usia, bagaimana mungkin seseorang datang dengan tangan kosong?
Di bawah puncak gadis giok, sebuah gunung ditumpuk dengan karung-karung, masing-masing bertuliskan, makanan khas Great Chu, yang ditulis dengan rapi di atasnya. Semuanya adalah hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh Chang Seng. Orang-orang di surga sangat galak. Tampaknya telah menjadi bagian standar dari proses pemberian hadiah, di mana ada anggur bulan purnama, di mana ada pesta pernikahan. Itu penting, seolah-olah telah menjadi mata uang universal. Ini adalah hari besar yang langka, mari kita bersikap sopan. Raja pria berseru dengan suara yang dalam, berbicara dengan otoritas seorang senior. Ketika dia mengeluarkan hadiah ucapan selamat, dunia menyadari bahwa Raja Manusia masih tetap Raja Manusia yang sama. Jika hadiah itu tidak cukup, dia bisa menebusnya dengan produk khusus. Hati saya sangat lega memiliki leluhur ini. Ye Shen menarik napas dalam-dalam, dia sangat bahagia hari ini. Orang-orang di alam semesta ini, sungguh menarik. Dream Demon juga datang, dan tanpa sadar memiringkan matanya untuk melihat mereka saat dia lewat. Begitu banyak, berapa tahun yang dibutuhkan untuk memakannya. Saya merasa mual hanya dengan memikirkannya. Peri, bisakah aku menyewamu sebagai pendamping selama sehari? Raja muncul entah dari mana, sudah menyelipkan tangannya ke dalam saku, dan melompati dia untuk jumlah putaran yang tidak diketahui. Hanya 1 hari, iblis mimpi meraung samar. Baiklah, begitu ucapan ini keluar, roh raja menjadi hidup, langsung mengikuti jejak iblis mimpi, berjalan berdampingan. Setiap kali dia melihat orang, pinggangnya tegak luar biasa. Implikasinya jelas, di sebelah gadis ini, adalah menantu perempuan saya, baru saja diejek. Seandainya aku tahu bahwa ini sangat bagus untuk diajak bicara, aku akan menyewa lebih dulu. Xuan Di menarik napas dalam-dalam, melihat raja yang sedih, tangannya sangat gatal. Kalau begitu tak ada orang, kencing dan lihatlah. Raja hantu mendorongnya, mudah bagi Raja Manusia untuk menemukan menantu perempuan. Peri ini, kamu terlihat sangat akrab. Enyahlah. Ya, Raja Dunia Bawah adalah raja yang bergerak ke atas, dan ketika dia melihat bahwa Zizi Tian telah jatuh sendirian, dia dengan gesit melangkah mendekat. Percakapan yang luar biasa di antara keduanya. Tak hanya cepat, tapi juga mudah dimengerti. Kamu tidak pandai menggoda gadis-gadis. Raja wanita Donghua berjalan lewat, dengan kesedihan raja di sisinya, melirik Raja Dunia Bawah, dengan tatapan yang hanya bisa dimengerti oleh Raja Dunia Bawah. Minumlah lebih banyak hari ini, makanlah sepuasnya, dan setelah selesai, aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Hentikan. Raja tertawa kering. Sebelum kau bereinkarnasi, jangan lupa untuk meninggalkan salinan berhargamu. Bapak Suci berjalan seperti angin. Senang memiliki menantu perempuan. Salju Debu Merah dan Chu Lingyu datang, bersama dengan Debu Merah, dan mereka berdua tersenyum seperti bunga, tetapi ekspresi Debu Merah. Raut wajah Debu Merah agak bisu, hanya secara tidak sengaja, dengan kaku melihat ke samping, melihat ke segala arah, mata bingung. Apakah dia terjaga saat Anda berhubungan seks, atau apakah dia bingung? Raja Hutan Belantara adalah orang yang terpelajar, tidak banyak omong kosong, semua poin penting. Tidak usah dipikirkan. Awalnya dalam suasana hati yang baik, mata indah kedua wanita itu, ton berkembang menjadi api. Hadiah ucapan selamat yang awalnya disiapkan dengan hati-hati, dengan mati rasa disingkirkan, mengingat Ye Shen yang tidak tahu malu ini, mengganti hadiah ucapan selamat dengan makanan khas, 1 karung, porsi yang cukup. 1 orang bermain piano, 2 orang membalikkan awan. Ye Shen mengelus dagunya, sudah dengan otaknya terbuka lebar, mampu membuat gambar itu. Siluet orang tak ada habisnya. Mereka yang datang setelah itu datang berpasangan dan berpasangan, Qian Zhan Yue dan Shen Xuan Feng, Diji dan Jalan ke-6, Dewi Kunlun dan Jian Fei Dao, Pedang Anggur Abadi dan Ibu Peri Yao Qi, Jiang Taixu dan Phoenix, Teratai Merah dan Jurang Iblis, Martabat Dewa dan Ketenangan. Kelompok ini, yang masih layak, tidak membawa spesialisasi apapun. Hanya pria dari Godly Dignity, yang kebetulan lewat dan menjejali dirinya dengan sebuah gulungan jadul, edisi kolektor. Ketika Hao Tian Xuan Zhen datang, itu membuat mata orang banyak berbinar. Orang-orang datang berpasang-pasangan, tapi dia baik, memimpin kelompok besar. Dia juga babi yang sangat termotivasi yang suka memanen kubis orang lain. Sekarang, selain Huaxu, dia memiliki selusin babi lainnya di sisinya. Itu saja, dan sebagian besar dari mereka belum ada di sini.
Dan Ye Sen, akhirnya, bertemu dengan Nianqi yang legendaris. Dalam kehidupan itu, sebelum Hao Tianxuan Zhen meninggal, nama Nianqi yang dia panggil, mengira itu adalah ibu Ye Sen, dan hanya setelah reinkarnasi dia menyadari bahwa keduanya membuat lelucon dari awal hingga akhir. Karena itulah, mereka juga selalu diejek. Meskipun dia bukan anak saya, dia tetap menantu saya. Tanggapan Hao Tianxuan Zhen juga cukup mendominasi sehingga dunia tak bisa berseru kata. Orang tua itu kuat, suami tua macam apa yang ada, menantu macam apa yang ada. Hentikan, itu bahkan tidak mendekati Ye Sen kita. Ada banyak orang yang berdiri di dasar bukit bersama Ye Sen untuk menyambut pengantin wanita, tak terkecuali Si Tunan, Si Eyun, Xiong Er, Huo Teng, Xiao Linghua, Long Yi dan Long Wu. Ketika para penari latar dari Xuan Huang tiba, suasana semakin meriah. Makanan khas ditumpuk di atas dan satu lagi ditambahkan ke samping, lebih tinggi dan lebih tinggi. Cacing kecil yang panjang, Dewa Timur Yaoqi akan menikah. Raja Kera kecil berseru, cacing panjang kecil itu mengacu pada perampokan naga. Seluruh dunia tahu bahwa cacing panjang kecil ini sangat tidak setia. Era terakhir, saya tidak tahu berapa kali oleh Palu Ye yang paling muda, hanya ini, orang itu masih tidak ingat. Hei, masa mudaku. Long Jack menghela nafas dan menatap Ye Sen dengan tatapan miring. Ye Sen mengabaikannya dan meluruskan kerah bajunya. Tindakan itu berarti segalanya, kalau begitu menantu perempuan saya, Anda tetaplah di tempat yang tenang. 1 sisir sampai akhir. 2 sisir untuk gadis dengan rambut putih sampai ke alis. 3 sisir untuk anak dan cucu. 11 sisir untuk pasangan yang akan menjadi tua sampai kepala mereka memutih. Berbicara tentang menantu perempuan, sebuah apartemen di dalam gunung adalah yang paling menarik perhatian. Sudah berapa tahun berlalu sejak para istri dari keluarga Holy Body, dan hari ini adalah waktunya untuk yang paling menyegarkan. Melihat diri mereka sendiri di cermin, mereka semua terganggu. Dong Fang Yuling, Murong Miao Xin, Tang Rusuan, King Luan dan yang lainnya ada di sana. Saat itu pengantin wanita sedang menyisir rambutnya. Anda bilang, begitu banyak kubis yang bagus, kenapa mereka semua disisir oleh babi yang sama? Itulah yang ingin ditanyakan oleh banyak suami tua. Seperti keluarga Sangguan, seperti klan Jiuli, seperti Raja Pedang. Ketika mereka datang, wajah mereka gelap, terutama keluarga Sangguan, yang wajah lamanya paling gelap, dan kedua putrinya telah diculik. Dengan susunan ini, meja tak akan muat. Long Wu berseru dengan penuh arti, ada beberapa menantu perempuan dan sejumlah besar menantu laki-laki. Ahem, Ye Sen kemudian menjadi sadar diri dan hanya memiringkan kepalanya untuk melihat ke tempat lain. Hari ini, adalah hari yang baik dan langit juga sangat cerah. Ayo Lai, taruh di sini. 3 senjata, kamu pakai yang di tengah, kelihatannya cukup bagus. Tak ada hadiah ucapan selamat yang diperbolehkan. Omong kosong, taruh saja karung berisi makanan khas itu, kamu lumpuh. Iya, tahu ada apa, di kaki bukit, gelombang orang datang seperti lautan, satu demi satu. Masih Ye Sen yang memiliki pandangan jauh ke depan. Puncak gadis giok terlihat seperti gunung dari luar, tetapi di dalamnya, ada ruang yang sangat besar bagi orang-orang dari seluruh dunia, bahkan jika mereka membawa anjing mereka ke sini, mereka masih bisa muat. Bos, ayo pergi minum malam ini. Ye Xingchen datang, dan begitu pula tubuh Dao, tersenyum. Tak ada waktu, Ye Sen berdiri dengan tangan terselip. Saya punya menantu perempuan, selusin dari mereka. Minumlah anggur bunga kakakmu. 11.000 tahun dan lebih. Ye Sen kecilku, yang mulai berkarat, tak akan pergi meskipun ada yang menyuruhnya. Pergilah, adik-adikku, kami akan menjaganya untukmu. Aku tak akan menyembunyikannya darimu, aku membawa semua tempat tidur besi, aku tidak tahu apakah aku bisa tidur di atasnya. Saya tidak ingin mengatakan apapun yang sudah jelas, saya suka yang di Yaoqi. Beberapa talenta, Anda tak bisa menumpuk dan berjalan-jalan dengan mulut penuh. Tak ada yang tak bisa diselesaikan dengan tamparan di pergelangan tangan. Di jembatan ini, potongan rambut 37 orang tertentu berubah menjadi 38. Saya tidak mudah memukul orang,
kecuali jika saya tak bisa menahannya. Ye Sen meniup tangannya, saudara-saudara masih beristirahat di sana dengan gemetar. Menjadi tua bersama dan bersama selama 101 tahun. Tanpa air mata tiba seperti mimpi, menyerahkan selusin liontin batu giok, satu untuk setiap pengantin. Meluangkan waktu dan memberikan hadiah yang luar biasa. Ye Sen menerimanya dengan senyuman, tepatnya, itu harusnya adalah hubungan cinta. Jalan surga, tak ada yang perlu diketahui. Menemukan seseorang adalah pekerjaan teknis, dan dalam hal ini, dia masih seorang profesional. Hari besar itu benar-benar penuh semangat. Tubuh kekacauan datang di atas awan yang penuh keberuntungan, dengan seorang wanita berkibar di sisinya. Ini adalah Ye Sen, pertama kalinya dia melihat menantu perempuan tubuh kekacauan. Sekilas, dia terlihat agak familiar, tapi jika dilihat lebih dekat, dia benar-benar seorang kenalan. Itu adalah ahli, benar? Itu adalah ahli kecil, orang yang obsesinya tak akan hilang, menunggu kakaknya kembali, yang bereinkarnasi di domain iblis surgawi dan menjadi iblis surgawi. Saya tidak tahu kapan, tapi Ye Sen memasuki gunung. Puncak gadis giok penuh dengan orang, dan itu benar-benar pertemuan orang-orang dalam kelompok, dengan raja berbicara tentang raja, para dewa berbicara tentang dewa, dan Yan Lo menumpuk untuk berbicara. Dengan demikian, dunia keemasan yang agung terlihat jelas. Ya, setelah 2 era kekacauan, akhirnya ada kedamaian. Pengantin wanita telah tiba. Master Naga, yang merupakan pengantin utama, sangat gembira dengan teriakan ini. Kebisingan pun musnah. Musik indah dari kecapi bergema di seluruh puncak wanita giok. Di bawah perhatian semua orang, di ujung tangga, ada lebih banyak wanita yang menari, seperti makhluk abadi yang keluar dari lukisan, bermandikan kelopak bunga, bergoyang di setiap langkahnya. Mereka adalah Chusuan, Chuling, Hong Yan, Jining Xiang, Nanming Yusu, Jiuli Muxue, Sangguan Yuer, Si Yan, Sangguan Han Yue, Liu Ruyan, Lin Sihua, Biyu, Xuan Nui, Luo Si, Hao Tianxi Yue, Susiner, Fox Xianer, Nian Wei dan Qi Yue, semuanya mengenakan gaun pengantin merah terindah, masing-masing dengan wajah yang memukau, masing-masing dengan gaya yang luar biasa, kecantikan mereka seperti mimpi. Wanita tercantik di dunia adalah pengantin wanita yang menikah. Para pengantin wanita, yang telah datang selama berabad-abad, telah melakukan perjalanan dari era terakhir ke era ini, masing-masing mengenakan gaun merah, buah dari cinta dan takdir, setelah menunggu selama lebih dari 11.000 tahun untuk mencapai hari ini. Pada momen ini, tak ada yang nakal atau nakal. Momen ini juga patut diingat, dan semua makhluk di seluruh dunia telah diberkati. Masa lalu terlalu pahit, hanya dalam 6 kata, hubungan cinta mereka dapat digambarkan dengan baik. Pikiran Ye Sen kabur dan dia tampak seperti kesurupan. Sudah waktunya bagi pengantin wanita untuk menjadi terlalu cantik, untuk pemandangan abadi itu terlalu jauh dan terlalu melamun. Dan lihat, Xie Yun dan Xiong Er melangkah maju dan menendangnya, jika Anda tidak pergi, saya akan pergi. Ye Sen tersenyum hangat dan berjalan menuruni tangga awan. Ini, sudah waktunya cerita dengan sepotong kubis. Metafora ini, saya sangat menyukainya. Dia punya semua bakat di setiap bidang, bukan? Raja ke-10 Chu adalah seorang profesional. Hari ini, itu adalah adegan besar, dan setiap kata, itu semua adalah kebenaran. 1 penyembahan kepada langit dan bumi. 2 penyembahan kepada aula tinggi. Suami dan istri saling menyembah satu sama lain. Kirim ke kamar pengantin. Petugasnya masih sangat profesional, Tuan Long. Masih cukup tampan juga. Minum. Adegan itu, ada di mana-mana. Tertawa. Aroma anggur memenuhi udara. Sebuah pernikahan yang melintasi zaman, menunjukkan semua kemakmuran dunia manusia. Sudah malam, ayo kita pulang. Seperti ucapan ini, Ye Sen tidak tahu berapa kali dia mengobrol. Menunggu gua, ayo pulang dan minum. Ucapannya tidak dihiraukan, dia bilang dia akan mabuk, tapi dia bahkan tidak punya cukup minum, dan sekarang dia mengusir orang. Tahukah Anda bahwa kita semua telah membayar bagian kita? Tidak peduli apa yang kami katakan, kami tak akan pergi. Malam tiba dengan tenang. Puncak giok gadis giok,
hanya untuk melihat sesosok tubuh. Sebagian besar tidak keluar, seperti Sarufei, seperti Queen Yu, seperti mereka yang minum orang tua yang bodoh, pada dasarnya memiliki sejauh mungkin untuk mengirim sejauh mungkin, kecanduan minum, harus disembuhkan dengan benar. Yang utama adalah, Raja Yedesolate, yang sangat ingin memasuki kamar pengantin, telah kehilangan keenam kerabatnya. Hanya setelah menyuruh anak-anak kecil pergi, orang ini menggosokkan kedua tangannya dan dia tersenyum lurus. Malam yang diterangi cahaya bulan itu terang dan cerah. Di bawah sinar bulan, sang pengantin wanita dengan gaun pengantinnya tampak semakin cantik. Pengantin pria masuk ke dalam ruangan, tempat tidur besi besar setinggi puluhan kaki, mendominasi pemandangan. Pipi kedua mempelai, secara kolektif memerah karena kecantikan. Ada cahaya abadi yang menaungi seluruh puncak gadis giok. Suara gemeretak gigi terdengar ke segala arah. Di tengah malam, selalu ada orang yang tak bisa tidur dan ingin bersenang-senang. Lihatlah puncak gadis giok, misalnya. Misalnya, menonton film roman. Keabadian Dao surgawi bahkan lebih abadi, belum lagi tingkat raja yang semu, bahkan jika raja yang terpencil menghabiskan matanya, apa yang dilihatnya masih merupakan khayalan, tak hanya tidak melihat apa-apa, tetapi juga mata yang terguncang, penuh dengan bintang-bintang emas. Cahaya abadi adalah tirai di sekitar tempat tidur. Musim semi Raja Ye Desolation akhirnya datang dengan jatuhnya tirai, dan perlahan-lahan turun. Ah, wanita itu lembut. Tangisannya, disertai dengan nyala lilin merah yang melamun, masih indah. Pernikahan lintas zaman akhirnya berakhir. Sejak hari itu, Raja Ye Desolate tidak terlihat selama sebulan penuh. Dan cahaya abadi dari puncak giok juga tidak tersebar selama sebulan, masih seterang sebelumnya. Oke, itu cukup tahan lama. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengacungkan jempol ke puncak gadis giok. Mereka tak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Seperti Raja Dunia Bawah, dia melompat-lompat dengan tergesa-gesa dan selalu ingin membuat edisi kolektor. Setelah selesai, Monsade dan Raja Kegelapan pergi ke rumahnya untuk minum teh. Pemukulan ini, hampir Raja Dunia Bawah menjadi debu, bersama dengan 11 aula neraka, tetapi juga bersamaan dengan pembersihan. Setiap kali Raja Dunia Bawah dipukuli, seluruh dunia bawah diikuti oleh rasa malu, membekukan sejumlah gerakan, dipindahkan ke alam surga aman. Puncak gadis giok, musim semi sedang mekar penuh. Di pagi hari, Raja Ye akhirnya bangkit dan meregangkan punggungnya, melihat wajahnya, masih ada kata, keren, besar yang terukir di atasnya, sebelum dan sesudah 11.000 tahun, hanya bulan ini yang paling nyaman, tak ada murka surgawi, tak ada perang. Lihatlah menantu perempuan, pipi mereka. Ketika saya memikirkan semua pemandangan indah itu, ini sangat memalukan. Raja Ye Desolate tidak berpikir demikian. Ini bukan pukulan, itu masih akan bertahan selama sebulan atau lebih. Aroma beras meluap. Raja ke-10 dari Chu Agung, yang masih merupakan seorang keluarga yang baik, adalah seorang juru masak yang handal. Hari itu, cahaya abadi akhirnya menyebar. Dan kemudian ketiganya muncul dalam sebuah kelompok, Xiong Er, Xie Yun dan Si Tunan, dan alasan yang mereka temukan, sungguh menyegarkan dan tidak biasa. Atas nama langit, kami datang untuk menyampaikan belasungkawa, dan jika kami benar-benar tidak sanggup, kami ini, dapat membantu. Sudah berakhir, masa muda saya sudah berakhir. Ketika orang tua menghitung dengan jari, akan ada lebih banyak boneka kecil di tahun yang akan datang. Kalau begitu, kita harus membuat besan. Ketiga pria itu menoleh ke kiri dan ke kanan dan bergumam juga. Mereka sudah memikirkannya, mereka akan kembali dan melatih cucu mereka sendiri, satu persatu, terutama untuk mengajari cara menggoda gadis-gadis, dan ketika putri muda Yesen dapat bermain kecap, mereka akan mengirim cucu mereka untuk menjemput gadis-gadis, sehingga secara keseluruhan, mereka adalah mertua. Ketika Yesen melihat mereka bertiga, dia masih harus memanggil Xuanzu. Semakin Anda memikirkannya, semakin masuk akal, dan semakin Anda memikirkannya, semakin banyak ketiga barang itu tersenyum jungkir balik. 3 orang digantung di pohon berleher bengkok di luar gunung. Mandilah dan tunggu aku. Setelah makan, Yesen menepuk bokongnya dan pergi dengan pernyataan yang mendominasi.
Di belakangnya, piring, mangkuk, dan sumpit dilemparkan ke area yang luas. Raja Ye Desolate berlari cepat dan keluar untuk menemui anak roh kecil itu. Kemarilah, bicaralah dengan kakak, yang nyaman. Yang mana yang meraung dengan baik, posisi apa yang diambilnya. Makhluk kecil itu tersenyum, matanya yang besar, bulat, dan berkibar-kibar. Ini juga ditanyakan atas nama surga segala alam. Mendengar pertanyaan ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menajamkan telinganya. Ye Sen hanya meraih anak roh kecil seukuran telapak tangan dengan satu tangan, dan dia dengan penuh semangat menguleni menjadi bola, dan seperti mie yang diregangkan, menariknya menjadi potongan panjang dan mengikatnya dengan simpul mati. Suara berderak dari tulang sangat menyakitkan hanya untuk mendengarnya. Raja Ye yang terpencil berjalan pergi dan menghilang. Muncul lagi, bintang jadul yang fana, tenang dan damai. Disinilah Ye Sen, diam-diam mengikuti seorang pria. Itu adalah manusia biasa, membawa sekeranjang buku, berjalan melalui pegunungan ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Dia adalah Tang San Sao, juga dikenal sebagai Li Yao. Dalam kehidupan pertamanya, dia terlihat terlalu keras kepala dan sedikit gelap. Di kehidupan keduanya, dia terlahir terlalu tampan dan gagah. Sekarang di kehidupan ketiganya, dia adalah seorang pria biasa yang tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, hanya seorang manusia biasa yang ingin kembali ke kampung halamannya dengan membawa beasiswa semuanya. Ingatannya lumpuh, dan juga tak ada reinkarnasi di jalan surgawi. Ini, Ye Sen sudah tahu, bahkan jika itu adalah reinkarnasi besar dari Dao Surgawi, itu tidak sempurna. Ye Ling masih mengikuti, sepanjang jalan. Dalam kehidupan pertamanya, dia dihabisi olehnya. Dalam kehidupan kedua, mati untuknya. Di kehidupan ketiga, dia menjaganya, polos dan sederhana, dan hanya itu. Ye Sen tidak muncul, dia juga tidak mengganggu, dan pergi dalam diam. Ketika dia bermanifestasi lagi, itu sudah menjadi kota hukuman abadi. Orang bisa melihat keluar dan melihat Ye Fan dan Yang Lan, berpegangan tangan dan berbelanja, sebuah gambar yang hangat. Kamu benar-benar mengikuti ibumu. Ye Sen mengeluarkan batuk kering, sudah 11.000 tahun dan dia belum pernah melihat perut menantu perempuannya membesar. Masih menunggu untuk menggendong cucunya. Ini bagus, Ye Fan mengikuti Yao Qi dan tetap terlalu menyentuh. Gua malam ini, Ye Sen membuka mulutnya, tetapi satu orang mencuri perhatian lebih dulu, itu adalah pria Suandi. Lihat, Raja tidak terburu-buru. Seperti orang tua Anda, dia tidak meninggalkan rumah selama sebulan dan dia masih kuat. Ye Sen pergi, dan jembatan berikutnya tampaknya tidak cocok untuk dia tonton. Bukan untuknya, dan bukan untuk orang-orang tertentu. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan cahaya abadi di belakang, dan siapapun yang mengintip akan menderita. Malam itu, terlalu banyak orang yang menjadi buta. Bunga persik mekar, dengan kelopak bunga yang berterbangan seperti mimpi. Orang bisa melihat kehancuran kerajaan dan permaisuri Tiongkok Timur. Selain mereka, ada juga Zixuan. Gambar itu, bagaimanapun Anda melihatnya, adalah sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, 1 suami dan 2 istri. Ini dianggap sukses. Ye Sen tersenyum dan berbalik, memasuki Gunung Dewa dalam 1 langkah. Saat dia masuk, dia melihat orang itu, raja, tergantung di pohon, gemetar dan gemetar. Dipukuli, buta, setidaknya itu adalah kehidupan pertama saya, terlalu memalukan. Jadi, tolonglah saudaraku. Raja menunjukkan giginya dan menyeringai lagi. Bagus sekali. Ye Sen menjentikkan tangannya dengan cahaya abadi dan bergabung ke dalam tubuh raja. Alasan mengapa kutu kupret ini dipukuli juga sederhana, dia tak bisa mengalahkan iblis mimpi. Maka dia harus memberikan bantuan. Dengan memberinya bantuan, dia berarti membuka pintu belakang untuknya dan membuka sentuhan larangan Dao Surgawi, sehingga akan lebih mudah baginya untuk menerobos kultivasinya, tetapi itu juga tergantung pada takdirnya. Sampai jumpa lagi. Secepat Ye Sen datang, dia juga pergi. Sompret kau, turunkan untukku. Raja mengutuk. Naif, hanya ada sedikit tanggapan. Menurut kekesalan Ye Sen, dia telah memberinya banyak muka dengan tidak memberinya pukulan.
Cahaya abadinya bekerja dengan baik. Setelah dia pergi kecuali 3 hari, Raja akan melambung ke langit, seluruh jadi yang luar biasa, hanya sehari, bahkan menghancurkan beberapa alam. Dao surgawi Ye Shen telah membuka pintu belakang, lalu apalagi yang harus dikatakan, sepanjang jalan semu yang paling terpencil, pemusnahan yang kuat menjadi yang paling lengkap. Hari itu, ayam gunung dewa terbang. Seorang penguasa tertentu yang ingin mendominasi raja akhirnya menaklukkan iblis mimpi itu. Atau mungkin, siluman mimpi itu yang membiarkan air tergelincir. Sudah waktunya untuk berpaling, dan setelah lebih dari 11.000 tahun berada di sini, untuk memiliki rasa memiliki. Keduanya menjalani kehidupan yang tidak tahu malu. Pernikahan mereka berdua bahkan lebih bermakna daripada pernikahan Ye Shen, tak hanya mencakup zaman tetapi juga alam semesta. Pada hari pernikahan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang untuk minum anggur pernikahan, dan produk khusus ditumpuk di gunung itu. Sungguh megah dan sangat menarik perhatian. Tanpa air mata, kurirnya sudah tiba, tanda tangani. Ye Shen telah menyematkan sesuatu di luar kota tanpa air mata dan melemparkan sesuatu ke dalam. Tepatnya, itu adalah orang yang dilempar ke dalam. Dia telah bersusah payah untuk menemukan orang ini, menggunakan keabadian, memaksa jalannya melewati zaman, menyelinap keluar dari zaman pertama dan membawanya keluar sendirian. Mungkin beberapa orang bertanya apa yang harus dilakukan jika dia menangkap orang yang salah. Itu dia. Tanpa air mata melihatnya, Ton menutupi mulut Giok, mata Ton berkaca-kaca. Ini, hadiahnya. Di luar kota, Ye Shen menyampaikan kata itu lagi, dan benda lain yang tak bisa dibedakan terbang masuk. Naik satu kantong ganja demi satu, membeku dan menumpuk gunung kecil, dan spanduk digantung di atasnya, dan di spanduk itu tertulis spesialisasi Kritchu. Tanpa air mata menangis dan tertawa. Saya tidak tahu apakah itu karena saya terharu atau karena saya geli. Tidak cukup sampai di situ. Ye Shen melambaikan tangannya dan menjauh, membuat pernikahan lain. Di puncak istana abadi, dia muncul lagi. Memukul jauh, dia melihat ke arah pria Godfather, duduk di sana menyeka darah di hidungnya. Ye Shen merengut, siapa yang telah memukulinya? Wajah merah keluargamu, di tempat tidur. Jujurlah tentang itu. Sang Godfather menutupi punggung lamanya dan bangkit, tampak seperti telah dipukuli oleh Kitrang. Tidak terlalu jujur. Ye Shen menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada serius. Sudah kubilang begitu. Tidak? Terima kasih kepada kedua saudara perempuan itu. Ketenangan Ki juga tidak jujur, lihat goresannya untukku. Ini, edisi khusus kolektor. Mantan paman buyut, mantan saudara ipar, terhubung dan disematkan di atas bukit, memiliki tempat tidur. Pertukaran ucapan yang ramah dan bersahabat tentang apa yang terjadi di. Lihatlah bagian belakang itu. Betapa tidak senonoh kelihatannya. Malam itu, gambar di istana abadi sangat harum. Itu sangat indah. Saat itu juga bulan Januari dan sang Godfather tidak terlihat di luar rumah. Sisi ini, Ye Shen telah tiba di sebuah kota jadul kecil di bumi fana. Hari sudah malam, lentera merah besar menggantung tinggi, jalanan ramai dengan orang-orang, suara teriakan dan penjajah tak ada habisnya, dunia manusia makmur, ada semacam kembang api yang tidak ditemukan di dunia abadi. Ayo, hitunglah pernikahanmu denganku. Ye Shen berhenti, menemukan tempat untuk duduk dan berlari untuk menceritakan keberuntungannya. Melihat peramal itu lagi, itu adalah seorang pria muda, tepatnya seorang wanita berpakaian seperti pria, terlahir dengan wajah yang jernih dan tampan, mata penuh perasaan yang tidak melihat kotoran dunia. Itu sebenarnya adalah seorang raja wanita dari surga jadul. Pernikahan antar usia tidak melihatnya, tetapi dia sebenarnya telah memasuki dunia dan berubah menjadi manusia. Tak ada uang untuk hitungan yang buruk. Ye Shen mengambil buah entah dari mana dan menggerogotinya tanpa wajah dan kulit. Pernikahan itu indah. Permaisuri berbicara dengan senyum tipis, tanpa kegembiraan dan tenang. Kamu dan aku, masih ada permainan catur yang belum dimainkan. Ye Shen tertawa. Di bawah bulan, di dunia berdebu yang ramai, meja untuk meramal diatur dengan sisa-sisa permainan. Panglima tertinggi era pertama, panglima tertinggi di era kedua. Permainan yang dimainkan adalah permainan catur antara bumi merah, atau mungkin
Ini adalah periode karma. Suatu ketika, saya memiliki mimpi besar yang sudah lama saya idam-idamkan. Keinginan yang luar biasa, untuk membawa permaisuri surga jadul dan menggantungnya di pohon. Lalu apa? Saya merasa dipeluk di tempat tidur. Baunya lebih enak di atasnya. Tak ada geraman. Mereka berdua bermain catur, dan Anda berbicara dengan jelas. Apakah ada cinta untuknya? Mungkin itulah yang akan ditanyakan dunia kepada permaisuri. Cinta telah terputus. Ini akan menjadi jawaban permaisuri. Saat dia memisahkan Cusuan dan Culing, dia mencurahkan seluruh cintanya pada mereka, dan jika Ye Zhen adalah debu merahnya, maka dia sudah melihatnya. Tak ada keberhasilan atau kegagalan dalam permainan akhir. Hasil imbang adalah akhir yang terbaik. Ye Zhen, traktir aku kembang api. Bagus. Sekumpulan kembang api melesat ke langit dan mekar dengan bangga di langit berbintang, seperti bunga dan ungu dan merah yang indah, seperti kupu-kupu berwarna yang menari, memantulkan cahaya bintang, sangat fantastis. Permaisuri memiringkan pipinya, matanya yang indah berkaca-kaca. Kembang api itu indah dan cepat berlalu, seperti kehidupan manusia, keagungan tertinggi, kegelapan tirai, tidak meninggalkan jejak apapun di dunia debu merah. Tapi dia akan mengingat betapa indahnya hal itu. Ye Zhen telah pergi, seperti waktu yang memudar, selangkah demi selangkah, memudar. Di luasnya langit berbintang, Ye Zhen berjalan-jalan. Setelah 11.000 tahun, dia sekali lagi menginjakkan kaki di jalur dunia jadul dan telah sampai di pedang zaman. Di masa lalu, tempat ini adalah benteng militer. Sebagian besar kekuatan yang berperang di surga berkumpul di sini, menyegel satu generasi iblis suci dan menahan surga. Di bawah reinkarnasi besar Dao Surgawi, pedang dan air bah juga tampil sekali lagi. Inilah saatnya era berlama-lama, inilah saatnya banyak hal yang salah dalam reinkarnasi. Ada beberapa hal yang berada di luar kendalinya. Pedang dan air bah terasa dingin dan sedikit suram. Masih ada orang di sini. Itu adalah siluet, berdiri di bawah bulan, seperti mimpi di kejauhan. Itu adalah langit yang sama. Ye Zhen berjalan ke puncak gunung, senior benar-benar bersemangat. Ye Zhen, siapa sebenarnya kamu? Bibir tipis Friske terbuka sedikit, tidak tahu apakah harus bertanya pada Ye Zhen atau bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya telah melihat bagian belakang Anda dan Zhao Yun dari tubuh kalimat. Saya khawatir senior salah. Ye Zhen tersenyum, dia adalah Ye Zhen, bahkan jika langit dan bumi tak dapat mengubah fakta ini. Adapun siapa waifu kecil itu, dia sudah menebaknya sejak lama, tetapi sejauh ini tidak berani membuat kesimpulan yang pasti. Jika tebakannya tidak salah, itu akan terlalu mengganggu aturan. Surga yang mengasingkan diri tidak berbicara, dia juga tidak mengejar masalah ini lebih jauh. Saat mencari anak kecil itu, aku telah melihat alam semesta Anda. Ye Zhen akhirnya menceritakan rahasianya, entah bagaimana, pindah ke kedalaman Void, dan Tulhu baik-baik saja. Pindah, realisasi diri surga bergumam, terkejut tapi diharapkan. Jangan keluar lagi, generasi tahun depan akan menemukannya untukmu. Ye Zhen melangkah keluar dari puncak gunung dan melangkah ke dalam kehampaan, menuju tempat yang tidak diketahui di mana Little Eva sebelumnya tinggal. Itu bukan milik alam semesta surga, atau lebih tepatnya, alam yang tidak diketahui adalah alam semesta, hanya saja, itu telah dimakan hidup-hidup ke dalam kehampaan oleh Little Eva. Sekali lagi tidak diketahui, karena tak ada waifu kecil. Hal ini tidak menjadi masalah. Yang penting adalah bahwa apa yang bisa dilakukan oleh waifu kecil, dia juga hampir tak bisa melakukannya. Contohnya, membuka cahaya untuk karakter langit pertapa. Hanya ketika cahaya dinyalakan, seseorang dapat melihat alam semesta dalam kata, yang semuanya disempurnakan dari kata, dan hal yang sama dapat dilakukan untuk mengembalikan kata ke alam semesta, bahkan jika itu adalah cangkang kosong, itu masih berguna untuk alam semesta langit dan dapat digunakan untuk memperbaiki retakan. Ucapan di surga bersinar terang, yang melayang di udara. Dengan cahaya yang menyala, alam semesta di dalamnya dapat terlihat jelas. Ketika semua karakter surgawi telah terbuka, dia memecahkan alam yang tidak diketahui, mengumpulkan fragmen-fragmen dan memurnikannya menjadi alam semesta di surga, dan dengan setiap bagian, kekuatan spiritual alam semesta ini menjadi sedikit lebih tebal, tetapi sangat terbatas. Kata, diangkut ditambahkan.
Masing-masing dari mereka diubah menjadi alam semesta, baik besar maupun kecil, besar seperti langit berbintang yang luas, dan kecil seperti bintang, semuanya tidak beraturan. Ini normal, langit juga tidak teratur. Seperti yang dia duga, alam semesta yang dipulihkan oleh kata surga adalah cangkang kosong, dengan sedikit makhluk hidup dan sedikit pemandangan yang bisa dilihat, dan bahkan jika ada, itu adalah peradaban yang telah punah. Tetap saja, Dao Surgawi adalah kekuatan dewa yang besar. Godfather menghela nafas, ketika dia menjadi raja yang terpencil dengan permaisuri, dia juga berpikir untuk menggunakan sabda surgawi untuk memperbaiki alam semesta, tetapi daunnya sangat terbatas sehingga dia bahkan tak bisa membuka cahaya, apalagi memperbaikinya. Di sampingnya, Kitrang juga ada di sana, perut bagian bawahnya sudah membuncit. Jelas sekali bahwa dia sedang hamil, dan dalam waktu beberapa bulan lagi, bayinya akan lahir. Aku tak akan menyembunyikannya darimu, aku ingin mencari tempat untuk minum anggur bunga. Sang Godfather berbicara dengan suara yang dalam, sikap yang merendahkan, dan dengan nada suara. Pergilah, culik beberapa lagi ke belakang. Wajah Tenangki dengan senyum, tapi dia agak tersenyum, jatuh di mata ayah dewa, itu sangat menyeramkan. Wanita ini melancarkan kemarahan, lebih menakutkan daripada saudara perempuannya, pikirkanlah lebih aman tinggal di rumah bersama menantu perempuannya. Saat keduanya menggoda, Yesen mulai memperbaiki retakan, cangkang kosong dari satu alam semesta demi alam semesta, disempurnakan menjadi tambalan oleh keabadian, sepotong demi sepotong untuk menutupi retakan, karena alam semesta surgawi, sangat rusak sehingga hampir runtuh beberapa kali, dan sudah penuh dengan lubang. Ini adalah tugas yang melelahkan. Siapa yang tak bisa menahannya, dia adalah Dao Surgawi. Jika bukan dia yang melakukannya, siapa lagi? Untungnya, masih ada banyak karakter surgawi pertapa dan cukup banyak alam semesta yang telah ditransformasikan ke dalam diri mereka. Yesen membuat banyak suara, dan langit berbintang cukup hidup. Setiap kali celah dibuat, alam semesta menjadi lebih lengkap, energi spiritual menjadi lebih padat, dan penindasan di dunia bawah menjadi lebih lemah. Dunia dikorbankan, Dao Surgawi bereinkarnasi, dan dunia diturunkan. Sekarang saatnya untuk terobosan di seluruh dunia, dan ini adalah badai petir. Sepanjang zaman, ini adalah pertama kalinya pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Tahta rajaku telah kembali. Beraninya kau berseru seperti itu, Raja kecil. Saya sekarang adalah Raja Surgawi. Kamu juga, minggirlah, karena orang tua itu telah menjadi padang pasir semu. Ada juga banyak suara terbata-bata dalam gemuruh itu, di setiap langit berbintang. Sayangnya, tak ada raja sunyi yang terlihat. Atau lebih tepatnya, Yesen yang menekan agar tidak keluar. Bagaimana dengan alam semesta yang saling melengkapi ini? Semua kesengsaraan raja lainnya, adalah hal yang sepele. Memiliki kesengsaraan raja yang terpencil, itu berarti memberinya masalah. Butuh waktu sebulan penuh agar langit berbintang menjadi tenang. Tetapi pekerjaan teknis untuk mengisi kembali alam semesta masih harus dilakukan oleh Yesen. Di dunia, itu hanya 1 bulan. Jika tidak, begitu banyak retakan yang harus diperbaiki hingga akhir tahun, dan jika dia punya waktu luang, dia akan bersama menantu perempuannya. Ketika Ben selesai, akan ada 1 bulan lagi. Pada hari ketiga, firman dari surga sudah habis. Pada hari keempat, Yesen menggunakan keabadian untuk berubah menjadi keabadian, mengurung seluruh alam semesta, Mo Sui, memurnikan 11.000 tahun, 11.000 tahun di sini, relatif baginya, tak ada hubungannya dengan dunia, juga bulan Januari ini, alam semesta yang berantakan, akhirnya selesai, tetapi masih perlu digosok tanpa henti, bagaimanapun juga, itu hanya tambalan. Sekarang, untuk menampung 5 raja yang terpencil, seharusnya tidak menjadi masalah. Para raja menumpuk dan mengelus jenggot mereka, semua puncak kuasi sepi dan kuasi sepi lengkap, memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi raja terpencil. Mengenai siapa yang bisa menerobos, semuanya tergantung pada takdir pribadi. Raja dewa dan raja wanita, mereka berdua pasti memilikinya. Tunggu saja, setelah Yesen menghapus penindasan Dao Surgawi, bahkan jika mereka tidak ingin menjadi raja terpencil, mereka masih akan didorong ke posisi raja terpencil, hanya karena penurunan peringkat di dunia bersifat pasif. Yesen telah dibangkitkan dan telah memperbaiki alam semesta surga, peringkat mereka secara otomatis akan naik kembali, asalkan Dao Surgawi tidak menindasnya.
Begitulah yang dikatakan. Yang tersisa di dunia juga hanya 3 posisi raja yang sunyi. Jangan bergerak, aku menginginkannya. Raja kedua yang legendaris mengeluarkan pernyataan yang berani. Ucapan itu dianggap oleh semua orang sebagai kentut. Anda adalah raja kecil, Anda tak akan diberi peringkat dengan cara apapun. Dari semua raja di surga, Anda adalah yang paling rendah pangkatnya, tetapi Anda adalah orang yang meraung paling keras. Jika aku menjadi raja yang terpencil, bisakah aku mendapatkan istri lagi? Raja tertawa dan berbaring di atas perut bagian bawah iblis mimpi sambil mendengarkan gerakan janin. Menikahlah. Siluman mimpi juga, seperti Kitrang, adalah seorang guru yang sangat berpikiran terbuka. Menikahlah sesuka hati. Namun jika Anda menikahinya, Anda harus berhati-hati saat tidur di malam hari. Jangan lengah, Anda akan dikebiri. Ketidakjelasan surgawi sangat bergemuruh. Dan Yesen, yang telah menambal alam semesta, masih belum berhenti, dan sebenarnya telah menciptakan 3 divisi langit lainnya, bagian atas untuk alam surgawi, bagian bawah untuk alam duniawi, dan bagian tengah untuk alam duniawi, menggunakan ini sebagai fondasi untuk menciptakan reinkarnasi yang hebat, tetapi 3 divisi langitnya tidak sama dengan yang diciptakan oleh Permaisuri, yang jelas-jelas merupakan 3 alam, tetapi sebenarnya adalah 1. Orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Di masa depan, kita harus mengurangi hal-hal yang tidak bermoral dan bersikap jujur. Sebuah alternatif keabadian. Langit bebas berbisik, karena ada reinkarnasi, ia memiliki reinkarnasi sendiri. Hanya saja, cara hidup yang berbeda, selama reinkarnasi tidak runtuh, mereka dapat hidup selamanya, kembali ke alam semesta mereka, juga berpikir untuk melakukan ini. Alam semesta mereka telah berpikir untuk melakukan hal yang sama saat itu, tetapi langit tidak setuju dan itu ditangguhkan selama bertahun-tahun. Jika alam semesta ini lebih baik, alam semesta dapat berlanjut selamanya dan dupa akan terus menyala. Saya tidak tahu kapan saya akan melihat alam semesta dalam keadaan damai. Ketika Anda menengadah ke langit, ada banyak pemandangan dan keajaiban yang menakjubkan, dan bahkan ada suara-suara langit yang lebih misterius. Alam semesta ini lengkap dan semua makhluk mendapat manfaat. Sebelum dia kembali ke rumah, Yesen berjalan ke sebuah benua dan mendarat di hutan bambu. Di hutan itu, 9 lagu abadi misterius berkumandang. Wanita itu terlihat menari, dan tawa sering terdengar tanpa disadari. Mereka adalah Chuling Yu, Zhong Xiao dan Red Dust. Beberapa bulan sebelumnya, mereka telah meninggalkan Great Chu dan menemukan surga duniawi ini untuk hidup dalam pengasingan. Wanita itu memainkan kecapi, dia menari, dan pria bisu, yang jarang sekali terjaga selama 1 menit. Apakah Anda punya makanan? Gosoklah. Tubuh asli Yesen bermanifestasi, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, menemukan bangku batu dan duduk, dengan santai mengambil buah rohani dari piring buah, dan menggigitnya tanpa wajah atau kulit. Suara kecapi berhenti, tarian itu juga berhenti. Debu merah yang tadinya tenang menjadi kacau, bisu dan hampa. Baik salju debu merah dan Chuling Yu terdiam, hanya menatap Yesen dalam diam. Dao surgawi ini tak ada di sini untuk makan, tetapi untuk debu merah, dan itulah mengapa mereka sangat gugup. Memang, debu merah mengganggu Qian Kun. Tak hanya debu merah, tetapi juga Shen Xuanfeng dan 6 jalan, telah mengganggu Hades sejak awal, seperti Tang San Sao, yang ingatannya lumpuh karena reinkarnasi surgawi tidak lengkap, dan mengapa reinkarnasi surgawi tidak lengkap sebagian besar disebabkan oleh mereka bertiga. 3 waktu paralel saling terkait. Bahkan jika dia telah menjadi Taois surgawi, dia tak dapat menghapus fakta ini. Yesen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menggigit buah roh dengan tenang, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Benar saja, beberapa saat kemudian sesosok tubuh datang membelah langit, tidak lain adalah Shen Xuanfeng. Tepatnya, itu adalah Ye Xingchen di masa depan. Shen Xuanfeng hari ini masih tetap seperti dulu. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena Ye Shen memanggilnya. Begitu Shen Xuanfeng jatuh, Qian Zhang Yue mengikutinya, ekspresinya juga tegang. Semoga ada permintaan terakhir. Yesen tiba-tiba berbicara, dan apa yang pernah dia tanyakan pada Red Dust, dia juga bertanya pada Shen Xuanfeng. Sebenarnya, masa depan Ye Xingchen lah yang diminta. Zaman ketika makhluk surgawi dikuburkan dan dihancurkan adalah tempat aku akan kembali. Jawaban Shen Xuanfeng sama dengan jawaban debu merah.
Keadaan pikiran mereka, Ye Sen mengerti, ruang dan waktu ini, bukanlah rumah mereka. Ruang dan waktu aslinya, lintasannya berbeda, berada di jalan yang aneh, wajah yang akrab, adalah orang yang aneh. Keinginan yang telah lama Anda semua dambakan terpenuhi. Ye Sen berseru dengan cuek, dan akhirnya berdiri. Ye Sen, Zhong Xiao dan Chu Lingyu memblokir di depan Hong Duan, dan Qian Zhangyue memblokir Shen Xuanfeng. Dia bersamanya, sama-sama bisu. Dan ketiga wanita itu, semuanya dengan nada menangis, semuanya dengan nada memohon. Ye Sen tidak berbicara, kibasan lengan bajunya memindahkan ketiganya ke samping, dengan kurungan abadi, bahkan hak untuk berbicara pun disegel, tiga pasang mata yang indah, semuanya berkaca-kaca. Firasat itu terpenuhi, orang yang mereka cintai akan dikirim pergi oleh Dao Surgawi. Ye Sen tidak sekejam itu. Seperti debu merah, seperti Shen Xuanfeng, keduanya memiliki kepribadian ganda, atau bisa dikatakan jiwa ganda. Jiwa ganda dalam satu. Ketika mereka bercampur aduk, yang satu adalah masa depan Ye Sen dan yang lainnya adalah masa depan Ye Xingchen. Saat sadar, yang satu adalah Dewa Yan Huang ke-97 dan yang lainnya adalah Raja Dewa. Maka, inilah keadaan keduanya. Dan dia, yang mengirim pergi adalah dia yang akan datang dan Ye Xingchen yang akan datang. Jika seseorang pergi, seseorang akan tinggal. Penguasa suci Yan Huang tetap tinggal, dan ini adalah kekasih salju debu merah dan Chu Lingyu. Raja Dewa dari dinasti Dewa Pemusnah juga tetap tinggal, dan dia adalah kekasih dari 1001 bulan yang menyedihkan. Dia mengangkat tangannya, dan debu merah dan Dewa Suan Suar. Di dalam diri mereka berdua, seberkas cahaya terbang keluar, jiwa dewa-dewa Inferno dan Raja Dewa Pemusnah, yang secara paksa dipisahkan oleh Ye Sen dengan kemampuan dewa yang hebat untuk mencuri konsep, dan kemudian dimasukkan ke dalam reinkarnasi alam semesta ini, kali ini di udara. Mereka harus dikirim ke reinkarnasi, ketika reinkarnasi digunakan untuk mematahkan karma. Hal ini, sebagai seorang Taois surgawi, masih bisa dia lakukan. Ketiga wanita itu tak dapat melihatnya. Ye Sen di masa depan, Ye Xingchen di masa depan, masih berdiri di tempatnya. Keduanya seperti patung yang diukir di atas batu. Bahkan jika mereka memainkan 9 lagu kebangkitan abadi yang misterius, mereka tak akan sadar, karena Dao Ye Sen surgawi telah melucuti Dewa Suci Neraka dan Raja Dewa Pemusnah, dan yang tersisa adalah masa depan Ye Sen dan masa depan Ye Xingchen yang paling murni. Sepanjang jalan, pergilah dengan baik. Ye Sen berbicara dan telah selamanya membuka jalan ruang dan waktu, bagaimana keduanya datang, mereka akan mengikuti jalan itu dan berjalan kembali. Ini adalah kemampuan dewa yang luar biasa melawan surga. Permaisuri dari waktu dan ruang asli, hampir tak bisa melakukannya, sementara dia dari ruang dan waktu ini, melakukannya dengan lebih baik, tanpa alasan lain selain untuk memulangkan mereka dengan selamat. Keduanya bergerak, dan bersama-sama mereka berangkat menuju jalan menembus ruang dan waktu. Sebelum pergi, keduanya menoleh ke belakang dan untuk pertama kalinya menunjukkan senyum tulus kepada Ye Sen, tidak tahu apakah itu perubahan, emosi, atau kelegaan karena mereka telah membalikkan ruang dan waktu dan datang untuk menyelamatkan nyawa semua dunia, meskipun mereka telah mengubah lintasan ruang dan waktu ini. Nanti, tak ada tanggal, keduanya berbalik dan mengikuti jalur ruang dan waktu saat mereka menjauh. Saat mereka berjalan, keduanya menyatu, mereka pada dasarnya adalah satu. Dua sosok, berubah menjadi satu. Ye Sen tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi melihat dalam diam, sampai jalan ruang waktu ditutup, tetapi tidak menutup matanya. Melalui khayalan ruang waktu, dia sepertinya bisa melihat gambar, ruang waktu paling orisinal, dunia gelap dan tidak bercahaya. Makhluk-makhluk itu telah terkubur, hanya orang yang membalikkan ruang waktu, yang mengenakan baju besi pertempuran Huntian, dan juga mencengkeram tombak besar yang menghabisi langit. Dia adalah Ye Sen dari ruang dan waktu yang asli. Dia akhirnya kembali ke tanah airnya, setelah melakukan perjalanan melawan ruang dan waktu. Desisan ini, raungan dari jiwanya, manusia terakhir dalam ruang dan waktu yang paling orisinal, membawa tombak berlumuran darah, menyerang iblis yang luar biasa, punggungnya pucat dan kesepian, hanya dia yang bertanggung jawab. Ini, adalah mimpinya yang telah lama didambakan. Disinilah juga tempat dia seharusnya berada.
Bahkan jika dia meninggal, dia akan dikuburkan bersama gunung dan sungai di kampung halamannya dan orang-orang di kampung halamannya. Setelah sekian lama, Ye Zhen baru memejamkan mata. Ruang dan waktu asli yang paling orisinal, dan ruang dan waktu ini benar-benar rusak. Hanya pada titik ini dia membuka segel ketiga wanita itu. Ye Zhen, kamu memiliki hati yang kejam. Ketiga wanita itu pingsan pada saat yang sama, tersedak isak tangis, sudah menangis. Debu merah keluargamu. Ye Zhen mengambil slip giok dan mendorongnya ke Chu Lingyu dan salju debu merah. Ini, Shen Xuanfeng milik keluargamu. Ada juga slip giok yang dimasukkan ke Qian Zhang Yue. Di dalamnya, catatan itu adalah reinkarnasi debu merah dan Dewa Xuanfeng. Ini, mereka bertiga tertegun sejenak sebelum mereka menyadari alasannya. Saat kalian menikah suatu hari nanti, jangan lupa undang aku untuk minum secangkir anggur pernikahan. Ye Zhen melambaikan tangannya dan menghilang saat dia berjalan pergi. Kamu mati Ye Zhen. Ketiga wanita itu menyeka air mata mereka dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, menangis dan tertawa, seperti yang saya katakan. Raja ke-10 dari Great Chu bukanlah orang yang memukuli sejoli dengan tongkat. Ketiganya berlari ke dua sisi. Yang satu pergi cari mati merah yang bereinkarnasi. Yang satu pergi mencari Dewa Xuanfeng yang bereinkarnasi. Kekasih mereka, ketika mereka kembali lagi, harus menjadi orang yang lengkap dan utuh. Para senior, tidak mengganggumu, kan? Di sisi ini, Ye Zhen telah tiba di sebuah desa kecil dengan burung dan bunga di Sungai Bintang. Senior di mulutnya mengacu pada Diji. Dia telah mengirim 2 orang pergi dan tak akan menarik 6 jalan sejak itu. Seperti dalam kasus salju debu merah dan yang lainnya sebelumnya, sikap Diji juga sangat tegang. Generasi yang terlambat masih memiliki etika profesional. Ye Zhen tersenyum dan mengeluarkan seberkas cahaya dari dalam jalan ke-6. Itu adalah King Yu, nama yang tidak dikenal dunia, tetapi kekasih permaisuri. Seperti sebelumnya, dia mengirim King Yu ke dalam reinkarnasi. Senior, pergi dan temukan dia. Ye Zhen tersenyum dan membagikan slip giok, menandai lokasi yang tepat. Kalau begitu Diji ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti, menunjuk ke arah kayu dan juga jalan ke-6 yang kosong. Usia penguburan Tulhu adalah tempat dia seharusnya berada. Ye Zhen menarik napas dalam-dalam dan juga membuka jalan ruang dan waktu, dan jalan ini, yang tak dapat dilihat oleh Diji, tetapi ucapan Dao Ye Zhen surgawi, dia bisa mengerti, ini untuk mengirim debu merah masa depan, kembali ke ruang dan waktunya sendiri. Terima kasih banyak. Permaisuri Ji meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk menghilang ke Sungai Bintang. Debu merah masa depan, melangkah ke jalur ruang dan waktu, telah menoleh ke belakang dan mengungkapkan senyum yang tenang, perubahan dan jadul, membalikkan garis ruang dan waktu, dia menyaksikan mitos. Dan Ye Zhen, adalah mitos yang hidup. Sepanjang jalan, pergilah dengan baik. Ye Zhen tersenyum tipis dan mengantarnya pergi sendirian. Sampai jumpa lagi. Tak ada tanggal. Dia berjalan pergi, melangkah selangkah demi selangkah di jalur ruang dan waktu, menuju ruang dan waktunya sendiri. Berjalan, baju besi pertempuran Huntian muncul inci demi inci, dan ada tombak ekstra di tangannya. Debu merah itu adalah muatan kesepian oleh satu orang, dan dia melakukan hal yang sama sejak itu. Pertemuan nanti. Tak ada tanggal. Ye Zhen berdiri dengan tenang, diam-diam mencari untuk waktu yang lama. Masa depan dia, pergi, masa depan dia, pergi juga. Alam semesta dan langit dan bumi sekarang benar-benar kembali ke jalurnya. Dia harus berterima kasih kepada ketiga retrograders. Seandainya mereka tidak turun, tak akan ada kelanjutan dari ruang waktu ini. Kenapa masih agak sedih? Ye Zhen mengusap matanya dan akhirnya berangkat kembali. Ketika dia kembali ke puncak gadis giok lagi, gambarnya sangat menarik, sekelompok besar menantu perempuan, semuanya dengan perut buncit, bahkan Chu Linger dan bahkan Jin Ningxiang, yang telah melahirkan Ye Ling dan Ye Fan, dan masih bisa membuat yang lain. Apakah bidikan Lao Su begitu akurat? Benar, sebulan. Bahkan jika keahlian menembak seseorang tidak akurat, selalu ada tembakan yang bisa mengenai. Dan Anda tahu untuk kembali. Chu Ling melotot, lihat, ini semua pekerjaanmu.
Jangan tinggal terlalu lama. Jika saatnya tiba, keluarlah. Aku bahkan tak bisa naik ke tempat tidur karena kamu. Inilah yang dikatakan seorang ayah tertentu, menunjuk ke perut besar setiap menantu perempuan, memarahi dengan sangat bahagia, seharusnya tahu bahwa tembakan itu akurat, seharusnya sampai pada paket setengah tahun, alam semesta dengan cara surgawi, bahkan jika itu datang ke 1 tahun, sama megahnya. Mata kecantikan kemerahan terbakar. Jangan melihat orang dengan perut besar, dan masih bisa menendang Yesen. Hentikan. Seseorang kembali dengan wajah lesu, yang harus mendengarkan gerakan janin. Baiklah, si kecil di dalam perutnya, juga memberinya tendangan. Ikuti saya, yang ini mengikuti saya. Yesen mengatakan ini dengan cara yang sangat serius. Bagus untukmu, anak nakal, bahkan belum lahir, dan kamu berani menendang aku yang sudah tua. Ketika para wanita melihat ini, mereka menutupi perut mereka dan tertawa. Si kecil, tak hanya mengikuti ayahnya, tetapi juga ibunya. Si kecil tak hanya seperti ayahnya, tapi juga seperti ibunya. Kemerahan adalah gadis pemarah, dan si kecil juga tidak buruk. Jika kita mengadakan resepsi bulan purnama, kita harus memberikan banyak uang. Dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak raja yang menghela napas penuh makna. Bagiannya tidak cukup, produk khusus bisa. Lakukan seperti yang saya katakan, kali ini untuk edisi kolektor. Nah, bersandar di atasnya. Orang yang tidak pantas tetap tak bisa menumpuk dan mengoceh kemanapun mereka pergi. Secara keseluruhan, ini adalah gambar yang mengharukan di puncak gadis giok. Malam ini, Yesen membuka penindasan dao surgawi. 2 cahaya dewa terlihat terjun langsung ke dalam kubah surga, melakukan penglihatan abadi. Mereka adalah martabat dewa dan permaisuri. Setelah larangan tersebut dicabut, keduanya dipindahkan menjadi raja yang terpencil. Masih ada 3 tempat yang tersisa, yang mana itu? Raja manusia berdiri di bawah bulan, membawa kendi anggur dan menatap langit yang tidak jelas. Dia adalah ampas perang jelas tak mungkin, dia baru saja mencapai level Raja Surgawi dan masih 101.000 mil jauhnya dari Raja terpencil. Belum lagi dia, Raja Manusia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Bakat dari 3 era semuanya menumpuk menjadi 1 era, jika bukan karena penobatan dunia jadul, jika bukan karena peluang yang luar biasa, siapa yang bisa mencapai puncak Dao Raja? Sejak hari ini, langit telah berdengung. Sebelumnya, kesengsaraan kerajaanlah yang menumpuk. Sekarang, kesengsaraan raja yang sunyi sedang menumpuk. Terlalu banyak kesempurnaan semu yang telah dicabut oleh penindasan Dao Surgawi, membawa hukuman dewa dengan proporsi yang tak tertandingi. Tidak, tak ada satupun yang berhasil menerobosnya. Ketika kesengsaraan raja yang sunyi dibuka, hanya ada 2 jalan, kematian atau kemajuan. Jika tak ada yang menerobos, mereka akan jatuh secara massal. Untungnya, ada reinkarnasi di surga, dan para raja yang terkubur di bawah hukuman dewa bereinkarnasi. Seluruh pasukan musnah. Kamu nak, tidak curang, kan? Master Long menyelipkan tangannya dan melirik Yesen, begitu banyak calon kesempurnaan Desolate. Terlalu banyak, adalah makhluk tertinggi yang dia optimis, dan jika tak ada kecelakaan, mereka dapat disegel sebagai Raja Desolate. Yang memalukan, mereka semua mengalami kecelakaan, yang membuatnya berpikir, tanpa menyadarinya, bahwa Yesen tak ada gunanya, dan siapapun yang ingin menjadi Raja Desolate, dapat menjadi Raja Desolate. Dan sebaliknya, jika dia tidak ingin Anda menjadi Raja terpencil, Anda tak bisa melewati pintu itu. Apa aku punya waktu luang seperti ini? Yesen membalas sambil berbaring di atas perut Cusuan dan mendengarkan gerakan janin. Ini adalah kebenaran. Dia telah mencabut larangan terhadap Dao Surgawi, dan semuanya tergantung pada dia yang bisa menyegel posisi itu. Itu adalah masalah di mana dia tidak terlibat. Tak hanya dia tidak terlibat, tetapi dia juga telah menyegel merek raja dari Raja Dewa dan Raja Wanita untuk menekan mereka. Begitulah yang dikatakan, dibandingkan dengan zaman terakhir, mudah untuk memengaruhi tahta raja yang sunyi di era ini, dia telah membuka jalan yang terang bagi semua makhluk, dan terserah mereka untuk menyeberang. Begitu banyak kesempurnaan semu yang terpencil telah jatuh. Ketika kita bertempur dengan Dao Surgawi di zaman terakhir, itu bahkan tidak setragis ini.
Masih belum cukup kesempatan. Ada cukup banyak desahan, tapi masih ada beberapa orang yang menyerbu Raja Desolate. Ada siklus reinkarnasi di surga, jadi ini hanya masalah memulai dari awal lagi. Aku sangat curiga bahwa orang-orang tua itu sudah bosan hidup. Roh kecil Wa mengelus dagu kecilnya. Yang disebut lelah hidup adalah pergi ke reinkarnasi dan ingin hidup dengan cara yang berbeda. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Raja tertentu, membelai jenggot mereka dengan serius, telah dipukuli oleh orang-orang tua itu, dan sekarang setelah mereka memasuki reinkarnasi, mereka harus dihibur. Pada hari ke-9, hukuman dewa yang mengguncang dunia bergema di seluruh langit. Kesengsaraan raja yang terpencil ini sedikit berbeda, membawa implikasi ki tingkat raja yang terpencil. Baiklah, yang ini akan berhasil. Ye Zhen melirik Chang tidak jelas, mereka yang melewati kesengsaraan akan menjadi raja terpencil. Dao surgawi telah mengatakan demikian, yang tak mungkin terjadi. Itu adalah Raja Desolate, orang ketiga yang menyegel posisi Raja Desolate setelah Dao Dewa dan Raja Wanita. Tentu saja, Ye Zhen tidak termasuk di antara mereka. Dao tak ada dalam urutan apapun. Lebih baik hidup tua dan lebih awal daripada tepat waktu. Pada zaman permaisuri, begitu banyak makhluk tertinggi yang menakjubkan gagal naik pangkat menjadi raja terpencil. Tanpa diduga, permaisuri Desolate dari era kedua datang kemudian. Pada hari ke-10, bakat lain, memohon hukuman dewa selama berabad-abad, meminta pangkat raja terpencil. Kutu kupret itu, saatnya menginjak kotoran. Dia sudah berubah, mengatakan sepotong untuk mempelajari edisi kolektor. Kita bertiga, apakah kita akan dihajar? 3 dari Tidao F4, berkumpul di bawah bulan, menyeringai dan tergagap. Yang hilang adalah sang raja. Ya, Raja Desolate keempat dari era baru adalah Empyrean. Akhirnya, itu adalah wajah yang panjang. Sudah kubilang, kehidupan pertama Ye Zhen tidak sesederhana hanya dengan membicarakannya. Jujurlah mulai sekarang, aku tidak terlalu pemarah. Ketika dia menjadi raja yang terpencil adalah menakut-nakuti menantu perempuannya. Malam itu, Gunung Dewa kembali terbang. Setelah martabat raja, perampokan raja terpencil jarang terlihat. Atau lebih tepatnya, raja-raja semu gurun pada dasarnya sudah banyak yang jatuh. Tempat terakhir disisihkan, kehamilan dan kelahiran di bulan Oktober. Suatu hari, tangisan bayi terdengar dari puncak wanita giok hingga ke Gritchu. Nanming Yusu lahir. Untungnya, dialah yang melahirkan, pasti akan sangat lucu jika dia dewarkan bersama. Seorang anak dari keluarga Tendou sungguh luar biasa. Banyak orang datang berlari dan melihat pemandangan di atas puncak gadis giok dari jauh, sebuah pencurahan warna yang sesungguhnya, dikelilingi oleh suara Dao, seperti lagu abadi yang misterius, bergema ke seluruh dunia, semua karena Ye Zhen, yang merupakan Dao surgawi, dan yang anaknya luar biasa. Ketika mereka tiba di klan Heng Yue, mereka yang datang mundur dengan gesit. Ketika seorang bayi lahir, tak hanya ada penglihatan, ada juga kesengsaraan surgawi. Tak ada yang berani percaya bahwa itu adalah kesengsaraan surgawi tingkat raja yang hebat. Terlahir sebagai raja besar, mau bagaimana lagi, seorang raja tingkat dewa menggantung di rahim ibunya. Dengan tembakan ini, Ye Zhen telah memukul seorang raja sejati. Kami berdua adalah ayah, mengapa perbedaannya begitu besar? Desahan dan tegukan memenuhi langit dan bumi, menjadi Dao surgawi berbeda. Saya punya kata kutukan untuk ibu saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Butuh waktu lebih dari 11.000 tahun untuk menjadi raja, tapi si kecil itu sangat hebat, dia selalu mengguntur dan menggantungkan petir sepanjang jalan. Dia menjadi raja yang hebat, bagaimana dia bisa malu pada dirinya sendiri, rajanya ini seperti sebuah lelucon. Tak hanya Xiong Er, tapi juga banyak orang tua yang batuk-batuk. Sangat sulit untuk menjadi seorang raja saat itu. Pengecoran juga merupakan tugas teknis. Makhluk tertinggi yang lama itu mengatakan sebuah kebenaran. Ini adalah era perjuangan para ayah. Tapi tidak peduli seberapa keras seseorang bertarung, dia tak bisa melawan ayah yang bernama Ye Zhen. Seperti kata pepatah lama, hal-hal baik datang berpasangan. Pada hari itu, Jin Ningshan juga melahirkan seorang bayi mungil yang gemuk.
Yang satu ini, jauh lebih hidup daripada Yevan. Betapa lincahnya, keluar dari rahim ibunya, ia melompat-lompat ke segala penjuru. Dia juga seorang raja, dan jenis yang datang dengan kesengsaraan surgawinya sendiri. Ini juga datang bersama saya. Yesen berseru dengan penuh arti, kepribadiannya berlawanan dengan Yevan. Dibandingkan dengan ini, anak yatim piatu yang lahir dari Chuling dan Yeling, iblis kecil yang bercampur aduk saat itu, juga memiliki dua temperamen yang ekstrim, yang satu hidup dan yang lainnya sangat damai. Puncak gadis Giok penuh dengan aktivitas, hari telah tiba dan tangisan boneka itu tak henti-hentinya. Ada satu yang menonjol, lahir tanpa tangisan. Dia bukan satu-satunya yang aneh. Ketika dia mengandung anak kembar, seperti Cusuan, kedua anak kecil itu lahir dan mereka bertengkar. Anak kembar tiga seperti Jiu Li Musue, dua berkelahi, dan bersorak-sorai. Apakah ini anak yang baru lahir? Belum lagi dunia, bahkan para raja pun menarik sudut mulut mereka. Kalau dipikir-pikir, mereka bahkan tidak melihat siapa putra tertua mereka. Raja ke-10 dari Great Chu telah menghasilkan produk yang bagus. Bulan Januari penuh dengan keajaiban dan tontonan, tak ada yang semeriah puncak Giok. Setiap kali seorang bayi lahir, badai petir terlihat. Dunia bahkan tak bisa mengangkat kepala mereka lagi. Lihatlah tumpukan bayi-bayi kecil berwarna merah muda itu, sungguh menakjubkan. Yesen telah menjentikkan tangannya dan menyegel kultivasi bayi kecil itu. Terlahir sebagai raja yang hebat bukanlah hal yang baik. Gambar di puncak gadis Giok sangat menarik perhatian sekarang, penuh dengan gunung-gunung yang memantulkan bayi-bayi kecil. Pasti ada dua lusin, sebagian besar dari mereka, bersama ayahnya. Dan ayah ini juga sangat bertanggung jawab. Setiap hari ketika dia membuka matanya, menghitung anak-anaknya. Tak ada jalan lain, kebiasaan lain yang agak buruk telah berkembang di surga, mencuri anak. Selalu ada orang-orang yang gelisah, yang datang ke puncak gadis Giok 2 kali sehari. Apa yang bisa saya katakan? Tidak mudah untuk datang ke sini, jadi Anda selalu ingin membawa pulang sesuatu. Apa yang harus kubawa? Seorang anak. Ada alasan sederhana yang menyegarkan, orang tua menyukai anak-anak. Karena mereka, Yesen sesekali berlari keluar untuk merangkai mereka. Setiap kali dia keluar, seseorang dipukuli. Jika Anda ingin punya anak, Anda bisa memilikinya sendiri. Selalu mencuri milik keluargaku. Nakal. Hanya gadis kecil itu, pergi ke sana dan menjemputnya. Antarkan satu orang pulang dan Xuanzu akan membelikanmu sebatang permen. Xuanzu, apa itu? Jemput dia. Yang tidak jujur, masih yang paling banyak di klan Heng Yue, seperti Xie Yun dan juga Si Tunan, akan selalu memimpin cucu Xuan mereka sendiri untuk datang dan mengendap-endap di sekitar puncak Giok. Selalu ingin menjalin kedekatan dengan Yesen. Sayangnya, cucu-cucu keluarga mereka tidak terlalu kompetitif. Tak hanya mereka tidak menyelesaikan tugas mereka, tetapi mereka juga selalu dipukuli. Siapa yang membuat keluarga tubuh suci memiliki banyak anak? Sebagian besar raja besar di Tandu mengikuti Yesen dan merupakan pejuang yang baik. Ayo, semua ikuti. Setelah selang 3 bulan, Tian Dao akhirnya keluar, memimpin anak-anak kecil keluar. Mereka yang tahu, menuntun anak-anak itu. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka mengira bahwa mereka sedang menggembalakan domba di luar sana. Malam itu adalah malam yang cerah. Tidak jauh dari sana, sekelompok anak kecil berlarian, mengejar kupu-kupu atau berlarian, semuanya sangat lucu. Kamu membawa bola, kan? Yesen menyelipkan tangannya, sejenak, telah melihat warna merah lebih dari selusin kali. Semua menantu perempuannya telah melahirkan, tapi yang satu ini adalah satu-satunya yang belum. Setiap kali Yesen menatapnya, dia sangat marah. Tubuh suci dengan tubuh suci, apa yang bisa dewarkan? Ini, yang sangat ingin diketahui dunia, adalah garis keturunan seperti apa itu. 3 tahun. Dunia telah menunggu 3 tahun. 3 tahun, anak-anak keluarga Yesen, bisa bermain kecapi. Tetapi saudara perempuan bernama Xiao Hong, masih belum melihat gerakan apapun. Seluruh Yesen, ingin masuk untuk melihat,
Sekelompok anak kecil juga sangat ingin tahu. Sebuah lingkaran beberapa, sepasang mata besar, berkibar, tidak tahu apa yang ada dalam pikiran, dan seorang gadis kecil yang gelisah, mengulurkan tangan kecil, menusuk perut Yan yang merah. Dia tak bisa menahan tawa dan menangis. Setiap kali dia bertemu jembatan ini, dia akan melihat Ye Sen dengan tatapan kanibal. Keluarlah, keluarlah dengan mati rasa. Ye Sen menunjuk ke arah perutnya dan sudah mengancam lebih dari sekali. Kali ini berhasil dengan baik. Si kecil akhirnya terbangun dari tidurnya, sedang beristirahat di sana meregangkan punggungnya, punggung yang malas dia tidak masalah. Langit bergetar untuk sementara waktu. Sebelum dia lahir, dia melihat penglihatan yang terjalin, berkembang menjadi alam yang besar, di mana gunung, air, rumput dan pepohonan, semuanya dalam spiritualitas abadi. Ada suara surgawi yang bahkan para raja pun mengalami kesurupan saat mendengarnya. Ibuku adalah seorang gadis yang baik, akhirnya dia akan lahir. Tubuh yang suci dengan tubuh yang suci, tak ada preseden untuk ini dalam sejarah. Itu pasti merupakan garis keturunan yang bertentangan dengan surga. Saya tidak tahu garis keturunan apa, tapi itu pasti bernilai banyak uang. Penglihatan itu begitu luas sehingga seluruh langit terguncang, bahkan para raja dalam pengasingan, satu persatu, muncul, suara surgawi bergema, dan mereka datang dengan keabadian yang abadi. Mereka yang tidak tahu, mengira itu adalah orang tua, yang memiliki pencerahan. Pernahkah Anda mendengar, tubuh suci wanita telah lahir? Lihatlah dirimu, kamu bahkan tak bisa melahirkan harta karun emas. Tidak, ini benar-benar seperti harta karun, ini emas. Hari baru di surga sangat ramai dengan obrolan. Tubuh suci Dao surgawi, terlalu banyak orang yang mendongak, dan penglihatan itu belum menghilang. Si kecil, dengan tubuh keemasan, bernilai banyak uang, dan baru dalam segala hal yang dilihatnya. Aku bersumpah, aku tak akan pernah datang ke puncak gadis giok lagi. Orang-orang yang berlari untuk melihat bayi itu pada dasarnya keluar dengan wajah tertutup. Wahai Raja Surgawi, itu sangat menghancurkan. Langit berbintang terlihat pekat dan cahaya bulan sangat terang. Ye Sen berdiri di puncak-puncak, dengan tenang menatap langit yang tidak jelas. Memantulkan cahaya bulan, seseorang dapat melihat gumpalan ki hitam yang tertinggal di sekitar alisnya. Kehidupan kekal dan kehancuran abadi. Kutukan Dao surgawi terakhir masih bergema di telinga kita. Tahun-tahun itu bagaikan pedang dan telah meracuninya selama lebih dari 11.000 tahun. Musnahkan. Dengan sebuah kata yang samar, cahaya abadi bermekaran di keningnya, secara paksa menghancurkan kegelapan. Ibu, malam yang diterangi cahaya bulan terasa hening, dan suara lirih seperti suara bayi kecil. Ye Sen tersenyum lembut, dan anak-anak kecil yang berdaging itu menyenangkan untuk dilihat. Sebuah ledakan tiba-tiba memecah keheningan malam. Sebuah pemandangan pertunjukan terlihat di langit di atas puncak giok, saat guntur dan kilat berkumpul. Kesengsaraan raja yang sunyi. Terlalu banyak raja yang terbangun dan melihat ke arah kehampaan di puncak gadis giok dari kejauhan. Itu adalah Jining Shen, yang seharusnya mendapatkan pencerahan dalam mimpinya, dan Dao dari Permaisuri Sunyi Timur menjadi lengkap. Apakah mungkin untuk naik ke tingkat berikutnya? Para raja membelai jenggot mereka lebih dari sekali, dan terus terang, tidak begitu yakin. Dan jangan melihat siapa menantu perempuannya. Sulit untuk mengatakan, penyegelan tahta raja yang terpencil, Ye Sen tidak terlibat. Orang tua itu optimis tentang Permaisuri Desolate Timur. Ada cukup banyak obrolan, semua menyelipkan tangan mereka ke penonton. Generasi yang lebih tua dari makhluk tertinggi, pada dasarnya semua tahu legenda Yao Qi, era terakhir, tak ada yang keluar dari visi raja, semua bisa menjadi raja melawan langit. Era ini, sebagian besar juga dapat menciptakan mitos, istri keluarga Ye Sen, setiap wanita tidak diizinkan. Ye Sen sudah menepis tangannya dan mengirim Jining Suang menjauh dari Dacu. Di sanalah istri Ye Sen telah menjadi raja, dan di sanalah Dewa Timur Yao Qi telah menjadi raja, dengan kekuatan mengubah pembusukan menjadi sihir. Petir raja yang terpencil belum pernah terjadi sebelumnya. Permaisuri Desolate Timur juga naik ke puncak, naik pangkat menjadi Raja Desolate dengan melawan segala rintangan.
Ye Sen tidak terkejut, melihat kesengsaraan Raja Desolate, dia tahu bahwa dia bisa menerobos. Seperti hal semacam ini, tidak perlu baginya untuk menipu. Xiao Jiu keluarganya, sangat luar biasa, dalam hal kultivasi saja, begitu banyak menantu perempuan, dia yang paling luar biasa. Mengerti, semuanya. Para raja berdehem dan di bawah dao surgawi, 5 raja terpencil semuanya berkumpul. Jadi mereka yang masih berpikir untuk menjadi raja terpencil harus berhenti memikirkannya, tak ada kesempatan. Hari itu, Ye Sen tertidur lelap. Tidur ini berlangsung selama 101 tahun. Selama 101 tahun, tak ada boneka kecilnya yang tumbuh dewasa, karena segelnya tak hanya menyegel kultivasi dan alam anak-anak, tetapi juga mengirim mereka ke keabadian. Untuk memperkuat fondasi, pada tahun ke-101 dan tahun pertama, dia terbangun dari tidurnya dan berdiri di puncak gunung untuk waktu yang cukup lama. Ini sangat dipaksakan sehingga tak bisa dikejar dalam 11.000 tahun. Xie Yun menghela nafas, dia takut hal itu tak akan pernah mungkin terjadi dalam hidup ini. Mata Dewa Ye Sen sangat dalam. Saat Xie Yun jatuh dengan sepatah kata pun, mata reinkarnasi kacau miliknya, perlahan-lahan menghilang. Dengan menyebar, itu berarti bahwa itu berubah menjadi tak ada dan tak ada lagi sepasang mata yang menentang surga. Sia-sia, jangan berikan padaku. Beruang 2 menyeringai, sungguh sia-sia. Guru Long melirik kutu kupret itu, berikan padamu. Bisakah kamu menggunakannya? Itu benar, mata reinkarnasi kekacauan dari dao surgawi tak dapat digunakan oleh siapapun. Saat dia berbicara, tubuh suci Ye Sen bergetar. Untuk saat yang kekal, dia memudar dari garis keturunan tubuh suci, tidak lagi memiliki garis keturunan khusus, dan darah suci yang mempesona serta tulang raja emas di dalam tubuhnya semuanya kembali ke warna aslinya. Hati Ye Sen merasakan banyak emosi. Dia bukanlah tubuh suci bawaan, dia telah mencapainya di kemudian hari. Sudah lebih dari 11.000 tahun sejak dua dewa menyatukan asal-usul perang bintang saat itu. 11.000 tahun musim semi dan musim gugur. 11.000 tahun musim dingin dan musim panas. Itu adalah garis keturunan tubuh suci yang membantunya bernyanyi di sepanjang jalan, itu juga merupakan garis keturunan tubuh suci yang menemaninya di sepanjang jalan untuk menciptakan mitos, dan sekarang setelah memudar, bagaimana mungkin seseorang tidak merasakan emosi? Jangan berikan padaku. Si Tunan juga muncul, bergumam. Guru Long meliriknya ke samping dan meliriknya juga. Mata reinkarnasi jalan surga tak dapat digunakan oleh orang luar. Garis keturunan tubuh suci dao surgawi tak dapat digunakan oleh orang luar, dan perpaduan yang kuat akan menyebabkan kematian. Dia, akhirnya, telah mengambil langkah ini. Raja manusia mengelus janggutnya dan berbicara dengan kata yang cukup mendalam. Daripada mengatakan bahwa Ye Sen telah melepaskan garis keturunannya, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia telah kembali ke dasar, ke tingkat tertentu, darah atau tak ada garis keturunan. Pada kenyataannya, itu tidak lagi menjadi masalah. Penambahan kekuatan pertempuran dapat diabaikan, meskipun garis keturunan tubuh suci dominan, itu juga semacam belenggu. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui banyak orang ketika mereka menjadi raja. Kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang dirasakan Ye Sen hari ini, seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Garis keturunan, asal-usul, dan koleksi dewa telah kembali ke langit dan bumi. Di bawah perhatian semua orang, Ye Sen duduk berlutut, seperti dewa, dengan penampilan yang serius. Selama 3 hari, dia tidak terlihat bergerak. Pada hari keempat, dia mengembunkan pedang yang tak terlihat dan melukai dirinya sendiri, bukan dengan kultivasinya tetapi dengan hubungannya dengan alam semesta ini. Benar, dia memotong jejaknya di alam semesta. Dia bukan lagi dao surgawi. Dia juga tidak lagi berasal dari alam semesta ini. Sebaliknya, tubuh permaisuri, dewi, raja desolate, raja dan permaisuri desolate timur semuanya berkembang dengan cahaya yang paling bercahaya. Saat Ye Sen menebang dirinya sendiri dan tidak lagi menjadi dao surgawi, tetapi mereka menjadi dao surgawi yang baru, 5 raja desolate, yang bersatu sebagai dao surgawi. Ini, operasi yang luar biasa. Terlalu banyak orang yang bingung, meninggalkan garis keturunan yang mereka pahami, kenapa mereka masih memudar dari dao surgawi. Alam semesta ini, yang tertinggi hanyalah puncak raja yang sunyi. Dia meninggalkan garis keturunannya, memotong segel dan memudarkan dao surgawi, karena dia untuk alam yang lebih tinggi.
Dengan mengatakannya seperti ini, mudah dimengerti. Jika ini bisa mengarah ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu akan sia-sia. Dao tak ada habisnya, dan Ye Shen, yang sudah berada di puncak Raja Terpencil, sudah memenuhi syarat untuk melampaui Raja Terpencil. Dia akan berjalan di jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya di alam semesta ini. Ye Shen meninggalkan klan Heng Yue. Bersamanya adalah Permaisuri Desolate Timur. Saat dia berjalan, Jin Ningshan juga memudar dari garis keturunan tubuh abadinya, garis keturunannya kembali ke asalnya. Buah itu adalah kerabat dekat. Ye Shen bergumam, mengangkat tangannya dan mengambil gumpalan asal Yaoqi yang belum tersebar di tangannya. Tubuh abadi Yaoqi entah bagaimana terkait dengan Dao Surgawi terakhir, dan tak ada yang salah dengan mengatakan bahwa itu berasal dari Dao Surgawi dan bahwa itu adalah kerabat dekat dari tubuh suci. Memang benar. Hanya karena tubuh suci, maka ia adalah keturunan langsung dari Tao Surgawi. Semua ini tidak lagi penting. Yang penting adalah bahwa zaman baru sudah merupakan awal yang baru. Keduanya telah memasuki puncak alam semesta. Permaisuri, Dewi, Empirean dan Empirean, sudah ada di sana. Dao Surgawi sebelumnya, 5 Dao Surgawi yang baru, telah menyiapkan meja teh di dunia bawah, bercengkerama dan juga berdiskusi tentang Dao, satu sama lain, semuanya memiliki semacam hubungan yang tak dapat dihapus oleh kekuatan apapun. Itu adalah pertemuan orang-orang hebat. Banyak makhluk agung menyelipkan tangan mereka, tampaknya hanya untuk menonton, bukan untuk naik sama sekali. Butuh waktu 9 hari sampai permainan itu bubar. Sebelum pergi, para pejabat dewa dan kerajaan, bahkan mencari kencan dengan Ye Shen. Pertandingan dengan peringkat yang sama. Tak ada yang tahu keberhasilan atau kegagalan. Yang diketahui hanyalah bahwa martabat dewa digantung di pohon dan martabat dewa yang lebih rendah ditendang ke dalam tumpukan. Yang diketahui hanyalah bahwa raja juga digantung di pohon dan raja kecil juga direduksi menjadi tumpukan. Karena alasan ini, Kitran dan Iblis Mimpi bahkan berlari ke puncak gadis giok dan memarahi Ye Shen. Hajar saja, jika mereka naik ke tempat tidur, apa yang akan mereka lakukan? Mengapa mereka tidak menghajarnya? Raja dunia bawah sangat menyesal, dan akan menendang Imperial Desolation yang kecil ke dalam tumpukan. Malam itu, Raja dunia bawah dipukuli. Raja sudah menjadi Dao Surgawi, dan dia tahu persis apa yang dipikirkan Raja dunia bawah. Apa yang ingin dilihat oleh orang tua itu adalah dia bertarung dengan permaisuri. Raja Xuan mengelus janggutnya, juga seorang tuan yang sangat gelisah. Bertarung di mana? Di tempat tidur. Yah, para pahlawan melihat mata ke mata. Itu pasti luar biasa. Percakapan menjadi berlarut-larut, dan tanpa disadari, bakat-bakat yang tidak sopan saling bertumpuk. Ye Shen berjalan pergi, keluar dari alam semesta. Ini adalah pertama kalinya dia keluar sejak kebangkitannya, untuk mencari anak kecil, Zhao Yun, dan alam semesta keluarga Zhao Yun, dan ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di alam abadi-abadi yang perlu dia jelajahi satu persatu, hanya untuk mengungkap keraguan. Kehampaan di luar alam semesta masih sangat luas dan sunyi seperti biasanya. Meskipun dia telah menjadi Raja Sunyi, meskipun dia berada di puncak-puncak, dia masih tak bisa melihatnya. Di kedalaman khayalan, dia berhenti dalam keheningan. Jika dia ingat dengan benar, alam semesta Zhao Yun dan keluarganya pernah berada di sini sebelumnya. Tetapi ketika dia kembali, alam semesta itu sudah tak ada lagi, mungkin karena 5 Taois surgawi telah memindahkannya lagi. Jalan untuk menemukannya sangat panjang. Setelah 1001 tahun mencari, tak ada tanda-tanda alam semesta. Sebaliknya, pencarian mengarah ke sungai ilusi. Dia telah pergi jauh-jauh dengan itu, dan juga telah memasuki sungai dalam wujud aslinya. Sekarang dia berada di puncak raja yang terpencil, dan sudah memiliki kualifikasi itu, dibandingkan dengan saat itu yang mana. Betapa memalukannya dia dan Zhao Yun, yang telah tersapu ke dalam sungai dalam keadaan kabur, sampai-sampai mereka bahkan tak bisa berdiri. Sungai ini, dia ikuti selama 1001 tahun. Selama 1001 tahun, dia berbaring di sungai, dengan tenang mencerahkan dirinya sendiri. Jadi begitulah adanya, 1001 tahun berakhir dengan gumaman darinya. Dia telah mendapatkan beberapa saat kebenaran tentang rahasia sungai kekosongan. Dia tidak mengikuti lebih jauh dan hanyut.
Di balik luasnya alam semesta, punggungnya terasa sedikit kesepian, dan dia tidak tahu sudah berapa tahun dia berjalan. Saya tidak tahu hari apa, lagu abadi-abadi berkumandang. Di masa lalu, dia diharuskan memainkannya dengan permaisuri untuk menarik keluar anak kecil itu. Dia sendiri bisa melakukan dua hal. Dengan kekuatan dewa yang besar di puncak raja terpencil, kemanapun dia pergi, dia bisa memasuki mimpi permaisuri. Sangat disayangkan bahwa bahkan setelah memainkan kecapi selama 1001 tahun, dia belum melihat anak kecil itu datang. Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang tersisa dalam kegelapan tanpa batas, berjalan-jalan selama ribuan tahun tanpa melihat makhluk yang tidak dikenal. Manusia telah menemukannya, tetapi ciptaan tidak. Pada tahun ke-9000 di luar alam semesta, dia ditransformasikan ke dalam keabadian. Dalam 11.000 tahun pertama, dia akhirnya melampaui raja yang sunyi. Dalam sejarah surga dan alam semesta, dia seharusnya menjadi Tai Desolate Realm yang pertama. Dia tidak bergerak selama 1001 tahun, hanya menatap kehampaan. Setelah melampaui Raja Sunyi, dia memiliki penglihatannya sendiri di luar Raja Sunyi, dan sepertinya telah melihat ke dalam rahasia alam abadi-abadi, kerajaan abadi, yang samar-samar bisa dia lihat, tetapi sangat jauh dari sini, lebih jauh dari mimpi yang tidak nyata. Gerbang keabadian. Dia memejamkan mata dan bergumam, dan matanya berubah menjadi terang dan gelap. Ayo kita kembali. Kuali kekacauan meluncur keluar dan melompat-lompat. Sejujurnya, saya tidak melihat banyak void di luar alam semesta, gelap di mana-mana, tapi lebih baik di surga, di mana bakat ditumpuk dan ada orang yang bisa diajak bicara jika ada yang salah, dan ada banyak senjata kerajaan muda yang menunggunya untuk diserap. Ini adalah masalah besar. Ye Zhen tidak berbicara dan melirik ke satu sisi. Itu adalah 3 atau 5 saat penuh sebelum dia melangkah pergi dan masuk ke kedalaman void yang lebih dalam. Di sana, ada lautan iblis. Di dalam lautan iblis, ada seorang kenalan lama yang tersembunyi, Iblis Void. Saat dia turun, lautan iblis bergolak dan gumpalan kabut iblis melonjak. Itu adalah iblis delusi sia-sia, merasakan kehadiran yang kuat, dan apa yang dia tunjukkan adalah cemoohan. Juga benar bahwa dia tidak lagi berada di alam sunyi Tai. Dalam sebuah pertempuran, dia menebas dirinya sendiri dan hampir hancur. Senior, selamat datang. Ye Zhen berseru dengan cuek, melihat ke arah lautan iblis dan melihat sekeliling lagi. Sudah pasti hanya ada Void Demons, dan tak ada Void Demons yang terlihat. Itu kamu. Iblis delusi Void terkejut dan sepertinya mengenali Ye Zhen. Saat itu dia hanya Raja Desolate semu dengan kesempurnaan. Tapi sekarang dia melihatnya lagi, dia telah melampaui Raja Desolate dan sebenarnya berada di alam Tai Desolate. Apa-apaan, dia telah terbuka. Kecepatan kemajuannya terlalu cepat untuk menjadi menakutkan. Terkejut, tapi juga marah. Jika bukan karena Ye Zhen saat itu, dia dan Iblis Voidless kemungkinan besar akan menghancurkan anak kecil itu. Mereka telah kalah dalam pertempuran itu. Itu juga pertempuran yang menyebabkan dia jatuh dari peringkat, tak hanya ke alam Tai Desolate, tetapi juga jatuh dengan luka, jenis yang tak bisa dihapus, dan dia belum pulih sampai hari ini, dan dia telah bertemu dengan Ye Zhen tingkat Tai Desolate. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan menghilang. Bertarung. Dia tak bisa melawan Ye Zhen sendirian. Kemana harus pergi? Dengan satu kata yang layu, Ye Zhen meraih lautan iblis dan menangkap Iblis Void. Musnahkan. Dengan teriakan keras, Iblis Void mengorbankan lautan iblis, menelan langit dan menghancurkan bumi. Ye Zhen tidak bergerak, tubuhnya memotong cahaya abadi, membelah lautan iblis, dan dengan itu Void Demon juga terbelah. Terbang melintasi Void sejauh 81.000 mil, orang itu juga seorang raja yang sunyi, tetapi tahap awal, jauh dari lawannya. Iblis Void meraung dalam kemarahan dan mengubah wujudnya menjadi iblis raksasa di langit. Ye Zhen mengabaikannya dan menginjak dengan satu kaki. Kaki ini memiliki bobot yang cukup untuk menghancurkan tubuh Void Demon, hanya menyisakan jiwanya, tetapi dia mencoba kabur, dan dengan paksa ditekan oleh kuali kekacauan. Di mana pintunya? Ye Zhen berseru dengan cuek. Pintu yang dia maksud adalah gerbang keabadian.
Hanya dengan melintasi pintu itu, seseorang bisa benar-benar mencapai domain abadi-abadi. Kamu tak akan pernah tahu. Iblis kekosongan tersenyum garang, mungkin mengetahui bahwa dia tak akan selamat, dia tak akan membocorkan rahasianya. Ye Zhen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung mencari jiwanya. Jauh di dalam roh iblis delusi kekosongan, ada sistem terlarang aneh yang termasuk dalam level sunyi besar, dan ketika menyentuh sistem terlarang itu, iblis delusi kekosongan mulai berantakan, dan roh itu runtuh sedikit demi sedikit, diiringi dengan suara tawa yang keras, dan berubah menjadi ketiadaan. Ini memalukan, sangat sulit untuk menangkap yang masih hidup, tapi hancur menjadi abu. Ye Zhen berbalik dalam diam. Jika perjalanan ini, maka dia adalah turis yang sia-sia. Tak ada yang merekam cahaya untuknya. Selama bertahun-tahun ia mengembara seperti jiwa yang mengembara dalam kegelapan yang tak terbatas. Tidak, tak ada satupun orang yang ingin dicarinya ditemukan. Apakah dunia telah menguap? Ye Zhen menanyakan hal ini lebih dari sekali, dan mereka semua menghilang tanpa jejak. Atau mungkin khayalannya terlalu luas dan yang dia tahu hanyalah puncak gunung es. Gerbang keabadian. Gumamannya mengikutinya sampai ke rahasia yang ingin diketahuinya, dan satu-satunya cara untuk benar-benar membukanya adalah dengan pergi ke alam keabadian yang abadi. Masalahnya, dia tidak tahu di mana pintu itu. Zhao Yun kemungkinan besar tahu. Tapi kutu kupret itu juga sudah pergi mengembara ke suatu tempat. Ini, sepetak bunga persik dengan kelopak bunga yang tersebar. Di kedalaman bunga persik, awan kabut dan kabut, tersembunyi oleh siluet, atau tangan yang memainkan piano, atau tarian, semuanya seindah mimpi. Semuanya adalah menantu perempuan keluarga Ye Zhen. Saya tidak tahu tahun berapa, tapi Ye Zhen kembali. Saya juga tidak tahu tahun berapa mereka meninggalkan Heng Yue dan datang ke sumber bunga persik ini. 3 hektar sawah direklamasi dan 11 mil bunga persik ditanam. Tidak bertanya tentang urusan tanah merah, tidak peduli dengan budidaya duniawi. Bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Keinginan yang telah lama diidam-idamkan pada zaman dahulu akhirnya terpenuhi pada zaman ini. Para wanita melirik ke samping dari waktu ke waktu, melihat ke arah yang tidak jauh. Di sana, Ye Zhen sedang sibuk di depan kompor, menyenandungkan sedikit lagu dan memamerkan keahlian memasaknya. Dia jelas merupakan salah satu pria terbaik dalam keluarga. Di bawah kompor, ada sederet kepala kecil yang rapi, anak laki-laki berkepala harimau dan anak perempuan seperti peri kecil, semuanya bermata besar, berdaging dan berwarna merah muda. Semua bayi kecil Ye Zhen, yang kecil-kecil itu sangat nakal, selalu mengambil sesuatu untuk dimakan saat Ye Zhen berbalik, bergerak dengan sangat lincah. Keluarga kami tak bisa membuka potnya. Ayo seret kalian semua ke pasar dan jual. Itu akan menghasilkan banyak uang. Ye Zhen memandangi beberapa boneka kecil itu dan menunjukkan giginya yang seputih salju. Baiklah, singkatnya, anak-anak kecil itu semua kabur, dengan langkah-langkah kecil, masing-masing mencari ibu mereka sendiri, takut ayah yang tak dapat diandalkan ini akan benar-benar menarik mereka dan menjualnya. Jangan terus menakut-nakuti mereka. Ini berbeda saat kamu punya bayi. Ye Zhen menghela nafas dan juga menghela nafas. Aku ingat, saat pertama kali masuk ke Heng Yue, kamu berperilaku sangat baik. Itu semua karena kamu mengajariku dengan baik, selalu membodohiku untuk mencuri dada leluhur tuanku. Pakaian. Kamu tak bisa menyalahkanku untuk itu, cari cusuan culing, aku dibawa keluar oleh mereka. Menaruh makanan khusus ke dalam makananmu, apakah itu sesuatu yang kami ajarkan juga? Cusuan dan culing menyipitkan mata dan secara kolektif melirik Ye Zhen sekilas. Panci mana yang tidak sesuai dengan tagihan? Beberapa orang, dan mereka ingin menggertak raja. Aku dengar mereka dipukuli dengan cukup parah. Setiap kali mereka tidak menyukai Ye Zhen, kelompok gadis-gadis cantik ini sangat bersatu, benar-benar melakukan perbuatan mulia seseorang untuk dikatakan, 800 tahun mungkin tak dapat diselesaikan. Ye Zhen tidak berpikir begitu. Wajah adalah hal yang baik, terkadang tak bisa diinginkan. Seperti dia, hal yang paling dia banggakan bukanlah menghancurkan langit,
tetapi membawa orang-orang di negeri ini, yang semuanya 2 kali lebih energik, bertutur kata yang baik, dan sopan. Makan malam, tetap saja, terasa hangat. Keluarga itu duduk-duduk, berbicara, tertawa dan merasa nyaman. Setelah makan, Yesen berbaring di kursi malasnya, bergoyang dengan lembut dan melihat langit berbintang. Jauh dari hiruk-pikuk, tenang dan damai. Tak ada gangguan, tak ada tipu daya. Begitu sempurnanya dia mengalaminya. Dahulu jalan duniawi dalam 6 jalan reinkarnasi adalah kesempurnaan ini. Itu yang disesalkan. Saya tidak tahu apakah jalan duniawi dimainkan terlalu otentik atau apakah dia terlalu jauh masuk ke dalam drama. Setiap kali saya mengingatnya, saya tak bisa tidak merasa sedih. Air mata istrinya, ketidakbahagiaan istri dan anak-anaknya. Semuanya tampak seperti bekas luka abadi, membekas di dalam jiwa. Untungnya, tahun-tahun itu belum berlalu. Penyesalan dari jalan manusia ditebus di dunia duniawi. Para wanita juga ada di sana, lebih dari 1 tangan di pipi mereka, diam-diam melihat ke langit berbintang, masih sesekali menoleh ke samping, melirik keluarganya Yesen, satu persatu. Semuanya tersenyum konyol. Ibu, aku ingin mendengar cerita tentang kamu dan ayah. Anak-anak kecil itu bersandar di pelukan ibu mereka dan berbicara dengan suara seperti susu. Kami, yang bertemu di tungku alkimia. Ibu adalah majikan ayahmu, dan dia sangat nakal saat itu. Ayahmu yang menarik ibu dari bumi neraka dan menariknya kembali ke bumi. Berkah 9 zaman, itu adalah legenda jadul. Kami telah melupakan satu sama lain di sungai, sebuah lagu cinta yang kacau. Ini, yang sudah agak lama berlalu, adalah sebuah cerita. Mata indah para wanita itu terpesona, ekspresi mereka terpesona, dan itu benar-benar seperti bercerita tentang masa mereka, sebuah gambaran yang seolah-olah baru terjadi kemarin, jelas dalam benak mereka. Suatu ketika, pada tahun dan bulan tertentu, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Yesen. Mimpi yang pedih namun indah, kemudian diiringi oleh tahun-tahun, menyibak tirai. Saat itu sudah larut malam. Anak-anak kecil tampak lelah dan tertidur dalam pelukan ibu mereka. Para wanita masih berbicara, dan ada kelembutan dalam senyum tipis mereka. Masa lalu memang terlalu pahit, tetapi itu seperti racun yang membuat mereka ketagihan. Sudah malam, mandi dan tidurlah. Yesen bangkit, menjentikan tangannya ke awan, mengambil boneka di pelukan para wanita satu persatu, dan juga meletakkannya di atas adonan awan satu persatu, sedikit kehangatan seorang ayah yang penuh kasih sayang. Ayah yang satu ini, tidak berdedikasi. Ayah ini, takut si kecil terbangun, mencegahnya bertukar perasaan dengan menantunya. Bulan purnama malam ini, jadi sesuatu harus dilakukan. Gambar telah berubah. Seharusnya ini menjadi memoir masa muda untuk semua gadis. Tetapi dengan ini, film ini telah menjadi sedikit seperti film romcom. Ayo, berbaris. Para wanita itu membawa anak-anak itu satu persatu, dan sebelum mereka pergi, salah satu dari mereka menendang seseorang. Bukankah menyenangkan untuk menjadi romantis sekali saja? Suasananya memang menyenangkan, tetapi ketika berbicara tentang Anda, itu semua tentang ombak. Dini hari, matahari bersinar, memberikan hari yang baru dengan nuansa damai. Seorang pengunjung datang ke taman bunga persik. Dia adalah seorang pria kecil yang gemuk bernama Xiong Er, yang belum tumbuh besar, tetapi sangat gemuk sehingga dia terlihat seperti manusia, tetapi sebuah bola. Bertahun-tahun, sungguh pisau pemusnah. Dulu, kami berdua masih sangat muda. Apakah kamu ingat lelang itu? Xiong Er tampak sedih, berlari ke sini untuk menghasut, tetapi dua mata merayap, berseru untuk datang mencari Yesen untuk mengejar ketinggalan. Tetapi setelah datang, Yang En sementara bahkan tidak melirik Yesen, melihat menantu perempuannya, tidak terlihat selama berhari-hari, dan melayang ibu. Keduanya bahkan tidak melihat Yesen. Seperti Xie Yun, Si Tunan, Huo Teng, Xiao Linghua. Tidak satu kali pun. Jangan meragukannya, kami di sini untuk melihat keindahan. Mencari Anda untuk mengejar ketinggalan di masa lalu. Sebagai tanggapan, Yesen akan menerima mereka semua dengan sangat antusias. Dan Sage, ada banyak stok. Sulit baginya untuk datang ke sini,
jadi dia tak bisa pergi tanpa perut kenyang. Dia, Raja, bertanggung jawab atas cucu Xiong-er. Itu saja, dan beberapa orang masih tidak ingat. Malam yang diterangi cahaya bulan dengan bunga persik, taman bunga persik seperti mimpi. Malam ini, Ye Shen tidak berbaring di kursi malas, tetapi diam-diam menatap ketidakjelasan yang pucat. Cusuan mendekat, apa yang kamu lihat? Tak ada. Ye Shen tersenyum tipis. Dialog sederhana itu tampaknya memiliki cukup banyak moral. Sebagai istrinya, dia mengerti bahwa akhir-akhir ini, Ye Shen agak terlalu tidak normal. Sepasang mata yang dalam dan tak terbatas itu, sepertinya menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Bahkan mereka tak dapat melihatnya. Itu karena mereka tak bisa melihatnya sehingga mereka takut. Malam ini, Ye Shen tertidur lelap. Dia tidur selama bertahun-tahun, dan para wanita ada di sana setiap hari, dan yang paling mereka lihat adalah alisnya yang berkerut rapat, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ada apa? Sang Godfather bergumam lebih dari sekali, selalu menatap ke dalam kehampaan di tengah malam. Saya tidak tahu sejak hari apa firasat itu muncul. Perasaan ini, yang juga dimiliki oleh para Taois surgawi lainnya, selama beberapa saat, cukup membuat saya berdebar-debar. Dunia tidak tahu, di era baru, kedamaian dan harmoni berlaku di seluruh alam semesta. Kedamaian abadi akhirnya dihancurkan oleh dentuman yang mengguncang seluruh dunia, dan seluruh alam semesta terguncang, dan semua cahaya meredup tanpa bisa dikenali. Langit tiba-tiba menjadi gelap oleh langit biru. Atau lebih tepatnya, langit digelapkan oleh sebuah tangan yang besar, tangan yang begitu besar hingga menutupi seluruh alam semesta, dan rune jadul terlihat terukir di antara jari-jari telapak tangan, yang datang dari kejauhan yang halus dengan kekuatan kehancuran, untuk memadamkan dunia. Apa itu? Semua makhluk menjadi pucat, dan bahkan makhluk tertinggi pun gemetar di dalam hati mereka. Karena tangan itu, tak ada lagi cahaya di dunia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, alam semesta di era baru ini begitu gelap. Tak ada yang bergerak, tepatnya, tak ada yang bisa bergerak, mereka dihancurkan oleh tekanan pemusnahan, tak dapat bergerak, belum lagi dunia, bahkan 5 dao surgawi, tangan agung membawa tekanan yang melampaui tingkat raja yang terpencil, memperkuat langit dan bumi, dan memperbaiki aturan. Apakah dunia sudah padam? Terlalu banyak orang bergumam, tidak mampu menahan gemetar hati mereka. Kegelapan, keputusasaan, keadaan pikiran ini seperti pada zaman terakhir ketika langit dipadamkan. Sebuah keabadian menembus langit pada saat langit dalam bahaya. Ye Shen, akhirnya, terbangun. Salah satu pedangnya, pedang yang menyelamatkan dunia, membelah tangan besar yang menghancurkan dunia. Saat itu juga, dia mengucurkan darah. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menjadi dao surgawi dan sejak dia memudar darinya, Chang Seng telah melihatnya dengan trauma, darahnya menusuk, tubuh abadinya ditutupi oleh ngarai darah, terhuyung-huyung di Chang Hollow, menyaksikan setiap tetes darah yang tumpah dari sudut mulutnya, diwarnai dengan sinar kehancuran. Dia juga melihat sebuah pintu. Itu adalah gerbang keabadian yang legendaris, portal menuju alam abadi-abadi. Meremehkanmu. Ucapan yang samar, bergema di seluruh Qiankun, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, tetapi ucapan itu sangat dingin, seperti pernyataan dari surga, keagungan unik yang tak dapat dilanggar oleh siapapun. Surga abadi. Ucapan Ye Shen polos, seolah dia tahu siapa yang berbicara. Jalan manusia, lelucon. Ucapan sedingin es itu membuat langit layu sedikit demi sedikit. Kamu juga takut. Takut dengan cara manusia. Takut pada orang banyak. Ucapan Ye Shen sejelas sebelumnya, dan langit, yang layu inci demi inci, hidup kembali inci demi inci karena dia, dan gunung serta sungai yang hancur mendapatkan kembali kehidupan kekal mereka. Kemuliaan terakhir. Merusak diri sendiri. Masih ada tangan pemusnahan yang turun dari ketiadaan. Kekayaan dari semua surga sangat luas dan abadi. Dengan pedang abadi, Ye Shen memotong alam semesta yang luas untuk kedua kalinya, memegang pedang abadi seperti cahaya abadi, terjun langsung ke bentangan luas, melintasi langit dan bumi, menyapu banjir kosmik, dan melesat ke arah gerbang keabadian yang lebih jauh dari mimpi. Dia akan bertarung, dan dia harus bertarung. Tak hanya untuk sebuah jawaban,
tetapi juga demi menjaga gunung-gunung besar dan sungai-sungai di belakangnya. Dia, tetaplah langit, secercah cahaya yang paling terang. Dialah juga yang membelah kegelapan alam semesta dan memberikan cahaya kepada makhluk hidup. Jika aku mati, maka kau akan datang. Ye Zhen bergumam, tubuh kerajaannya terbakar inci demi inci, setelah melihat ke satu sisi untuk saat yang kekal, seolah-olah dia bisa melihat ke seberang kekosongan yang tak berujung dan melihat seorang pembudidaya bela diri kecil yang masih berkembang dengan tidak senonoh, dan jika dia mati dalam pertempuran, orang itu akan menjadi harapan. Ye Zhen, panggilan mendesis itu menyayat hati. Itu adalah istrinya, atau yang cantik itu masih satu siluet, menggendong seorang anak, dengan mata berkaca-kaca. Dia tetap harus pergi. Perpisahan jalan hidup manusia harus dimainkan sekali lagi di dunia ini. Ye Zhen menoleh ke belakang sejenak dan menunjukkan senyuman terakhirnya kepada istri dan anak-anaknya, kepada sumber bunga persik, kepada Heng Yue, kepada Grid Chu, ke surga, dan kepada banyak makhluk. Semuanya di bumi ini selamat tinggal. Keabadian yang sebenarnya menanti. Selamat datang. Perjalanan masih panjang tetapi kisah ini berakhir sampai di sini. Alam bawah adalah alam neraka. Alam selanjutnya bumi. Alam selanjutnya alam surgawi. Alam selanjutnya Andromeda dunia 4 dimensi. Alam selanjutnya alam penciptaan semesta kecil. Dan masih banyak lagi dimensi ke-12. Tamat.